Akhirnya kita bertemu dengan Baskara. Kapan ini ya? Pertama kali harusnya tuh kapan ya? Pas Dari ini. sebelum pandemi. Dari 2018 gue kenal Baskara. Waktu itu kita ketemu di Menjadi Manusia, acara off air-nya. Jadi kita ngomongin soal hidup, soal apa, soal perspektif Dia gitu. kenalan di situ ya? Gue kenalan sama dia di situ. Dia saat itu juga masih World Fangs. Udah World Fangs ya. Itu lu sosial media lu udah Iya, World Fangs, udah. World Fangs gitulah pokoknya. Terus gue bilang ini orang siapa gitu. Tapi tiap kali ada host yang nanya ke gua soal perspektif apapun, gua jawab, dia ngomong idem sama Keus, idem sama Keus. Nih orang apakah si Indi itu karena Apa? iya maksudnya kayak gua malas ngomong nih gitu kayak soalnya dia kan pembawaan dia kan kayak santai gitu kayak Kagak. Lu bijak, Us. Jadi ya gue mengikuti orang tua yang lebih bijak aja. gua nggak maksudnya karena perspektifnya gitu kayak kenapa lu bermusik waktu itu sama Vita ya Vira Vira. sama Vira Bertiga. Talisa. Jadi kayak waktu itu kita ngobrolin soal bagaimana jadi komedian, terus kayak apa aja yang lu tinggalkan demi karir lu ini gitu. Apakah passion atau bekerja biasa gitu. Pokoknya ngebahas-bahas kayak gitulah. Dan semua jawaban yang gue kasih dia pas ditanya ke dia idem sama kayak Uus. Nah dari situ kayak ini orang emang males apa emang pemikirannya sama. Akhirnya di backstage gue ngobrol emang sama gitu. Tapi waktu itu kita terakhir ketemu itu gue bilang sama lu kan, Bas kayaknya gue suka nih sama cara-cara lu milih-milih lirik nih gitu. Makanya mungkin nama Twitter atau Instagramnya World Fangs ya, karena senjata dia di lirik gitu. Ya maksudnya kayak di lirik tapi nggak dipegang. Ya kan maksudnya kan Gue baru nangkep. Anjir, gue telat. iya nggak apa-apa, telat nangkep. Kiper juga suka gitu kadang-kadang. Iya gol dulu baru gerak begini. Asal sesuai job desk. Cuman iya sih, gue inget momen dari pertama ya, dari yang Menjadi Manusia itu Iya. buat gue salah satu acara-acara interview doang yang berkesan gitu loh, karena kayak Iya. ya selain sering ketemu orang baru kan lo kan kalau kayak gitu, yang kayak wah ini bijak juga nih Iya. Padahal komedian nih ya, maksudnya iya. kagak, ntar gue di cancel kan. Wah apa emang berarti komedian gak bijak gitu, tai. Enggak kan Semua orang sekarang salah, gue ngomong apa, Iya, gue kan- napas juga salah. bener kan kadang-kadang netizen ngomongnya gitu. Iya. Pelawak mah ngelawak aja. Tapi mereka nilai lagu lu, Iya. nilai komedi gue. Padahal kerjaannya mungkin kerja kantoran gitu. Emang kita pernah udah kerjaan laporan aja lembur gitu. Emang Gak pernah ya? Nggak pernah kita kan ke mereka kayak gitu. Terus. Thank you. Iya terus ya apa namanya ya itu lumayan berkesan lah buat gue malam itu. Oh nih orang asik, terus ketemu ngobrol di Starbucks tuh lama banget loh itu nongkrong. Lumayan. Itu dari siang sampai Iya. lewat tuh maghrib tuh lewat tuh. Iya, pokoknya gue ngobrol sama dia tuh lumayan panjang dan lama. Terus gue juga harus nunggu dia karena dia lagi ada waktu itu Hindia mau bikin lagu apa gitu, tinggal mixing kalau nggak salah terakhir itu. Terus dia datang kucuk-kucuk terus gue bilang emang agak canggung sih kondisinya karena kan muka dia kan males terus ya gitu kayak iya nyanyi males gitu. Maksudnya, Bukan males bro, gue bisanya gitu doang. iya. Kalau gue kayak senyum 3 jari kayak idol gitu dengan suara gue yang pas-pasan mah makin dikatain. Iya maksud Udah gua- effort suaranya jelek. Kalau sekarang kan kok oh ya jelek nih soalnya dia nggak ada effortnya. Jadi kayak dipermainkan lah di situ. Emang kadang-kadang gini loh, kadang-kadang kita tuh ketemu sama orang yang apa kita nilai berdasarkan gestur dia yang emang udah nggak bisa dirubah. Jadi gue punya teman namanya Cody, dia anak basket. Matanya begini mulu nih, begini nih, matanya begini, alisnya naik begini bro, beneran, kayak orang habis nyimeng. Gue tanya sama dia, bro, lu basket nyimeng? Gue bilang gitu. Gak bro, emang gue begini. Nih, sampai dia ngasih lihat Instagram Lu dia. tuh di semua lingkungan pasti ada satu temen lu yang mukanya tuh kayak lagi giting mulu. Padahal dari kecil begini. Gak pernah. Dia bilang kayak, kagak bang, gue mau ngerokok doang sama minum. Kayak gitu-gitu mah kagak, muka gue begini. Lihat nih bang, ini gue SMP, ini gue SMA. Dia bilang, apa yang begitu? Gue bilang, anjing, gue bilang. Emang muka-muka kayak dia tuh emang jadinya serba salah gitu. Maksudnya apalagi pas tiba-tiba karir naik. Terus Oh, gue tiba-tiba- sering banget ya tuh. Gue bingung ya. Gue sering banget disalah-salahin sama orang gara-gara dibilang kayak gue nyanyi nggak niat loh. Lah emang begini. Lu mungkin sama Drake mirip ya? Drake. Drake. Oh Drake.
Emang Drake kagak dia Dia juga nyanyinya juga santai, kan sering ada di video-video YouTube kita niru, ada YouTuber yang niru cara atau impersonate artis kan. Nah, pas ada orang yang niru Drake tuh kayak lazier. Lazier gitu. Jadi harus males banget baru dapet tuh Drake gitu. Nah, Tapi kayaknya iya sih. kayaknya orang tuh sebelah malu tuh karena apa ya? Ini juga relate dengan gue gitu, kayak jokes receh semua orang bisa bikin. Tapi kenapa Uus yang terkenal? Gue yakin ada alasannya, maksudnya gue nggak. Tapi nggak nyampe masalahnya, makanya mereka Iya marah sih, kan. iya sih. Karena mereka juga marah sama lu gara-gara itu kan. Gue sering banget gue lihat komen, maksudnya nggak cuma di lagu gue, cuman Iya. kayak di karya orang lain juga. Anjing gini dong, nenek gue juga bisa bikin gitu. Hmm. Ya tapi nenek lu bikin nggak? Sebenarnya sesimpel itu. Nek mau kemana? Biasa mixing, finishing terakhir nih. Nek mau kemana? Ini mau ke studio, mau ketemu sama Nino, sama sama Lale. Sama Lale. Lale lemah nenek ya. Iya, maksud gue kayak apa yang lu bilang tuh bener banget. Maksudnya kayak kadang-kadang orang tuh mandang lu suara lu begini kok bisa. Gue percaya sebenarnya kalau ya orang tuh pasti selalu ada alasannya aja sih kenapa dia bisa ada di titik karirnya dia sekarang gitu loh. Maksudnya gue yakin keberuntungan tuh ya cuman bisa membawa lu ya yang nggak jauh-jauh amat lah. Sisanya tuh gue kan effort pasti. Betul. Ya Atau rasa sakit hati lu yang dikonversikan menjadi keberuntungan di karir lu yang lu pilih. Iya. Kan sebenarnya kan keberuntungan kan probabilitas ya. Betul. Kalau lu misalnya beruntungnya 10%, berarti 1 dari 10 kali lu beruntung. Betul. Berarti kalau lu nyobanya 100 kali, beruntung lu lebih banyak dong 10 kali. Nah itu dia, kadang-kadang orang kayaknya nggak paham sampai situ, Bas. Nggak bro, lihat ini dong artikelnya kemarin. Indonesia netizennya nomor 1 paling tidak sopan se Asia Tenggara. Ya udah bawaan, Iya. kayaknya susah sih. Enggak, orang Indonesia tuh baik tahu sama bule. Gue siapa waktu itu ya yang pernah ngomong di interview, gue nonton kayak iya anjir bener juga. Kita tuh inferiority complex ya, lu di dalam negara lu sendiri lu mengutamakan pendatang. Di luar negeri lu nggak diutamakan karena lu pendatang. Jadi lu Iya. nggak diutamakan di mana-mana. Iya, bener. Iya kan? Kayak ada bule nih ke Bali. Mister, foto dong gitu. Tapi kita orang Indonesia nih di Amerika gitu kayak, Mas gitu, Mas go on gitu. Mas go on. Anjir. Iya, kan maksudnya jalan aja Kayak gitu. minta foto tuh bukan di Bali tau, di Fatahillah di Kota Tua. Di sana kan ada ini kan selalu sekolah-sekolah di sana yang dekat-dekat sana tuh ada PR bahasa Inggrisnya interview turis pasti. Iya. Iya, ada. Interview turis. Anjing. Sampai sekarang tuh, sampai detik ini. Iya. Maksudnya kayak hal-hal yang kayak gitu tuh yang membuat inferiority itu kayaknya yang ngebuat mereka juga kayak ibaratnya apa yang lu capai sekarang dari karir lu dengan suara yang biasa aja, terus kadang-kadang ada di suaranya digaung-gaung atau dibikin kayak suara lu menyeramkan gitu, terus tiba-tiba ya pokoknya proses mixing lah ya. Terus tiba-tiba kok lu yang terkenal anjing, itu mah nenek gue juga bisa. Nah itu dia, maksud gue tapi kayak kenapa harus kita iri sama orang-orang yang punya muka kayak kita, punya suara kayak kita, tapi orangnya lebih sukses. Kayak Firsa Besari juga orang sebelumnya gara-gara itu. Orang bertahun-tahun nih mendaki gunung. Kata-katanya Firsa Besari di internet tuh jahat-jahat banget ya, gue suka. Iya. Ini mah mas-mas biasa ini naik gunung, kebetulan bikin lagu aja gitu. Yang enggak juga sih, maksud gue yang kayak karena gue yakin sepanjang sejarah Indonesia, mas-mas biasa yang naik gunung bawa gitar lele tuh dan bikin lagu taruh Spotify itu banyak. Iya. Tapi ada alasan kenapa Firsa Besari yang gede. Iya dong. betul. Maksudnya orang-orang bitter yang ini loh, yang maksud gue yang akhirnya jadi bitter, ngeluarin bitternya karena mungkin banyak orang yang lebih tulus dalam mendaki gunung. Ngapain lah mendaki gunung mah menikmati aja, ngapain bikin konten gitu. Iya. Pas Firsa Besari terkenal. Maksud gue kayak ya mungkin karena pemikiran lu karena ya kalau emang dari awal cuma sekedar hobi ya udah gitu. Gue nggak bisa nahan dari tadi kepala gue gelibat bayangin dia ngerekam di gunung gitu, buka laptop. Enggak, cuman keren kok. Gue bukan ngatain. Gak maksudnya emang kenapa kalau buka laptop di gunung? Kenapa emang kuntilanak ke situ? Apaan tuh iMac gitu? Enggak. Lu tau gak sih ada adegan-adegan nggak make sense tiba-tiba ada di kepala lu terus lu lucu terus lu ketawa aja di publik gitu.
Kan lu pasti pernah Ada ngalamin gitu jokes, dong. Iya. ada jokes di kepala kayak dari tadi gue mau Kayak ngomong. lagi ngantri ATM tiba-tiba kayak Ah, iya iya. kan lu dikira maling kan. Iya. Kayak dari tadi gue bilang kayak kenapa namanya Baskara, karena dia musisi ya, dan dia laki-laki. Kalau dia musisi dan dia bencong, Bas Betot. Itu doang tadi pengen keluar, cuman kapan timingnya ya gitu. Masih mikirin Iya itu dari tadi. nyari timing. Nyari timing tadi susah banget. Cuman ya udahlah. Iya, by the way temen perihal tadi ya, maksud gua apa namanya, itu gua rasa kayak kejadian yang sama kalau bisa lalu datang ke museum kontemporer terus Yeah. melihat lukisan abstrak warna putih, kanvas putih, tintanya putih gitu. Iya. Itu kan pasti banyak banget yang tai-taiin kan, kayak anjir Iya. apaan gini doang nih. Iya. Harganya misalnya kayak $30.000 gini Iya, doang. iya. Gua juga bisa bikin. Tapi Iya. lu bikin nggak? Sebenarnya poinnya itu doang. Ya enggak kan? Baskara, asal kamu tahu ya, kalau lu punya muka lebih ganteng dari ini, lu bakal jadi YouTuber cover. Kayak mungkin kalau lu lebih ganteng dibanding sekarang, suara lu lebih bagus dari yang sekarang lu punya sekarang, lu bakal nge-cover lagu, terus kayak pakai ukulele, terus kayak pakai di belakangnya ada lampu-lampu menjuntai, lampu-lampu kosan indie. Iya, kayak produksinya tuh suka serius gitu dan banyak banget yang view-nya ratusan ribu kan. Tapi ini gua no disrespect ya. Cuman ini gua nanya. Jadi kalau misalnya ada yang nonton mau jawab iya. ntar gitu, Iya. ya monggo gitu. Ya yang gua nggak pernah habis pikir, lu punya waktu buat ngulik dan bisa nge-rearrange lagu orang lu cover, ya kan banyak yang cover abal-abal juga kan. Yes. Cuman banyak yang bagus juga gitu loh. Iya. Lu punya waktu buat rearrange, bikin produksi kayak gitu segala macem, ngoverin lagu orang, kenapa nggak lu pakai waktunya buat bikin lagu sendiri? Iya. Karena buat gue jebakan YouTuber cover atau musisi cover tuh gede banget. Di saat bahkan kayak di YouTuber luar negeri yang sering nge-cover dan udah jutaan views aja, di saat dia coba bikin lagu sendiri, Nggak ada yang dengar. orang pengennya enggak, lu nggak Ed aja udah. Iya. Kayak gitu. Karena mungkin apa namanya buat orang-orang yang kayak gitu tuh kayak apa namanya penontonnya ya. Kadang-kadang adu domba yang sebenarnya nggak ada masalah antara lu dan YouTuber cover ini. Misalkan, Lu. bukan, Lu kan barusan. itu kan itu statement gue, opini gue, bukan adu domba. Maksud gue ini sisi lainnya adalah ini mah mendingan dia yang nyanyi dibanding Baskara. Padahal lu bisa tahu lagu itu dari Baskara, ngerti gak sih? Nah, itu juga gue setuju. Itu sering maksudnya banget. kayak maksud gua kayak apakah orgasme dari seorang YouTuber cover itu adalah lebih baik bernyanyinya dibanding musisi aslinya, orgasmik gitu. Mungkin insentif egonya di situ ya. Mungkin. Iya, maksud gua gitu kayak Yang kayak gue bisa bantai lagunya bahkan lebih bagus dari yang bikin. iya gitu, Iya. kayak hal-hal yang kayak gitu yang ngebuat gua kayak menurut gua Mungkin sih itu. kalau lagu ini nggak terkenal, ini si orang ini juga nggak Nggak bakal bakal cover. Iya. Gue sering banget gitu ngeliat YouTuber cover jago-jago banget di luar gitu. Ini lebih bagus, dia bahkan bawainnya dari versi Coldplay gitu. Bro, tapi yang bikin notasinya ya Chris Martin. Iya, maksudnya yang bikin itu lahir di dunia itu ya Chris Martin. Iya. Iya, ada yang penyanyi dari Filipina waktu itu yang ikut, yang bocah, terus suaranya bagus banget, suaranya tuh range perempuan lah gitu. Terus kayak, ini mah dibanding Beyonce, dibanding siapa ini yang penyanyi aslinya, mendingan bagus suara dia. Maksud gue kayak, Bagusan Beyonce sih, gue udah yakin. iya, karena Hotel suara aja. Beyonce lah gitu. Iya. Yang karena sebenarnya lu tuh cuma butuh alternatif aja. Bener. Lu tuh cuma butuh alternatif ketika lagu yang lu suka dinyanyiin sama orang gitu. Selama ini lu nggak pede buat bawain lagu itu, ternyata notasinya bisa dirubah kayak gini ya, jadi lebih sesuai sama suara gua. Iya, bener. Gitu, tapi bukan berarti lu jadi bisa merendahkan lagu yang sebenarnya udah ada di kepala lu nih, gitu. Ya intinya gue nggak habis pikir dengan ini sih, maksudnya gue nggak ngerti insentif apa yang orang-orang dapat di internet dengan merendahkan orang lain gitu. Ya walaupun ya itu kan tadi artikelnya udah keluar kan, riset ya kan, Indonesia nomor 1 netizennya paling nggak sopan se Asia Tenggara. Gue nggak heran sih, kayak Iya. teman gue main PUBG gitu Iya. diteriakin, disumpahin ibunya mati sama anak umur 5 SD nyet dari nggak kenal. tapi gitu. Gue baru diceritain sama housemate gue berapa hari lalu. Dia katanya dia harusnya nge-revive, dia nembak orang lain gitu. Iya. Terus katanya teammate-nya tiba-tiba nggak nyalain mic, jadi nyalain mic. Terus ngata-ngatain gitu, anjing lu goblok. Tapi suara anak kecil. Iya, maksud gua, Wah, kayaknya orang-orang tuh kayak tiba-tiba nih misalkan ada public figure ngomong sembarangan di sosial media. Ceramahnya adalah, hey, ikutin adat ketimuran dong. Kita tuh sopan santun, kita tuh ramah tamah, Iya. kita tuh beradat istiadat gitu. Kita tuh orang timur, jangan ke barat-baratan lah gitu. Tapi
Lu pernah denger nggak itu yang di PUBG itu bocah ngatain gitu? Gue pernah gue lagi main Mobile Legend. Apa? Ada yang ngechat gue gini, "Weh, Bang Usni ya?" gitu. Ini out of nowhere? Iya. Lu nggak kenal akunnya siapa, tiba-tiba ngechat? Iya, maksudnya musuh gue, chat all gitu. Bang Us ya gitu. Pengen ngewe gue bang sama bini lu. Lah anjing apaan bangsat? Bangsat apaan anjing? Mana ketimuran itu gitu. Yang gue lihat jadi kayak Gak ada timur-timurnya. nggak ada. Itu kurang barat apa gitu maksud gue kayak. Gak, bahkan menurut gue Bahkan di barat aja itu maksudnya udah seksual harassment. Maksudnya Iya. itu udah hal yang itu ada neraka sih menurut gue. iya nggak tahu anjing, maksud gue kayak out of nowhere itu bang. Gua Tapi emang mulut orang sini di internet tuh parah sih. Ya iya. Gue pribadi cuman mengakui gue pernah jadi asshole di internet. Ada era di mana gue terkenal di satu platform doang waktu itu, ASFM. Terus kayak gue merasa yang kayak gue cukup pintar kayaknya untuk menggurui orang-orang di sini. Walaupun mungkin untuk dibandingin sama orang-orang ngomong kayak gitu ya gue masih sopan lah ya. Iya. Cuman gue ya ngomong sembarangnya gitu loh, kritik Ya. ini, kritik mana, kritik apa. Terus pas gue udah ngerasain nih, Fis gede, Hindia gede, anjing ternyata nggak enak gitu ya. Harusnya gue kumpulin tuh ya, semua komen-komen kayak gitu. Kenapa? Dia ntar gue print, gue kasih anak cucu gue. Zaman gue keras nih. Oh bener sih, itu gue sempat ada di fase gue sakit hati banget yang kayak gue merasa Lu banyak bunga sekali. dong, soalnya lu di fase. Iya. Itu Fase. Iya. Kena. Nggak, gue bayangin fasenya gitu nih. Ya, Iya. Baskara ada di situ di fase Jatuh. gitu. Nyanyi peradaban, bunganya merah. Wah. Cuman gue pernah mengalami momen itu ya, yang gue sedih. Kayak suatu pagi tiba-tiba gue bangun terus gue merasa yang kayak, wah ini kebebasan gue banyak sekali yang dikebiri. Iya. Gue nggak bisa ngomong hal-hal yang sebenarnya mungkin biasa aja sekarang. Iya. Bahkan lu ngomongin yang apa namanya, yang apa tuh, yang akhirnya viral tuh yang gitar-gitaran lebih keras itu aja maksudnya kayak Itu aja sebenarnya buat gue fair aja ngomong kayak gitu, dan itu video yang dipotong disalahartikan loh. Maksudnya kayak translasinya beda. ya kayak makanya banyak YouTuber yang tiba-tiba lagi interview gitu suka ada detik-detiknya. Iya kan? Iya kan? Nah. Maksudnya karena untuk Ya biar lu mau nonton konteks fullnya, ini di menit ke-5. iya, gitu, maksud gua kayak jahatnya orang Indonesia itu sampai di tahap lu sadar nggak sih dengan lu bikin detik-detik kayak begitu ketika lu lagi bikin video itu sudah membuktikan kalau masyarakat kita jahat. Iya. Kalau emang masyarakat kita baik, rakyat sudah cerdas. Belum. Rakyat sudah cerdas, kita nggak perlu lagi bikin begitu. Ini satu orang tuh pinter, 10 orang tuh goblok. Gue selalu percaya sama itu. Dan yang maksudnya kita coba buat sampaikan sebenarnya bukan kita menjudge semuanya sama gitu. Cuman Iya. kayak satu orang itu tuh kadang maksud gua kayak orang-orang kayak Baskara itu nemuin satu temen out of nowhere dari fans yang bisa men-treat dia seperti manusia, seperti temen pada umumnya tanpa so asik, "Weh, Bang Peradaban," gitu gak? Tanpa atau Bang Hindia, "Bang udah evaluasi belum hari ini?" gitu kayak. Kurang banget. Kurang gitu ya. Maksudnya tiba-tiba out of nowhere ngomong kayak gitu dibanding dengan orang-orang yang nganggap lu orang dan nganggap lu suntuk dengan jokes-jokes seperti itu bakal lebih kita apresiasi. Misalkan gitu kayak gua main Mobile Legends tiba-tiba ada orang yang, "Bang sini bang, gua gendong, gua tahu lu culun." Kayak ya gua tahu nih, maksudnya gua bercanda, gua sampai kontol-kontol, bercanda gua sampai ngentot-ngentot gitu. Cuman ada satu hari yang kayak ibaratnya kayaknya hal kayak gitu lagi enggak deh hari ini. Iya, gitu. benar. Bener nggak sih? Kayak lu dibilang Kalau mood gue lagi bagus, gue yang kayak, "Weh, Bang Peradaban, weh," gitu. Terus gue pasti nanggepin itu, "Weh, kebas," gitu. oh iya, woi kebas gitu. Iyalah. Iya, Lu balas maksudnya, jokes lagi ya, kan? fun aja gitu. Iya, fun, Cuman kan iya, nggak setiap saat lu punya keinginan untuk, ya maksudnya lu nggak setiap saat punya energi itu kan. Bahkan gue merasa balas WhatsApp-nya tuh energinya beda sama buka Instagram atau buka Twitter gitu loh. Iya. Kalau lu online tapi nggak balas WhatsApp gue, beda bro. Ibaratnya skill di main Dota atau Mobile Legends, MP gue nggak cukup buat Oh, buka WhatsApp. mananya nggak cukup ya? Mana gue nggak cukup buat buka WhatsApp. Iya, Sama kayak dunia nyata gitu sehari-hari. Dan itu sering banget kejadian. Makanya tadi sebelum ini direkam, gue nanya ke lu kan. Maksudnya lu kan sebagai public figure kan memang punya persona yang kayak emang outspoken gitu loh. Iya. Maksudnya lu capek nggak sih? Cuman maksudnya karena gue yakin orang-orang yang lebih outspoken di publik itu lebih gampang diintrusi. Iya, space-nya. apalagi yang kayak gua Iya. gitu. Maksudnya yang kelihatan kayaknya wah asik banget nih gitu ya. Kayak Gofar gitu kan. Iya.
Gua bahkan di saat gue sudah mulai mengalami dan merasakan seperti apa ya tekanan dan gak enaknya, gue merasa bersalah sering ngata-ngatain Justin Bieber di internet dulu. Yang kayak, gue nggak kenal dia, Iya. ya kan? Dia nggak tahu gue juga, gue katain, dia nggak salah apa-apa. Dan banyak sekali orang-orang di luar sana tuh yang nggak pernah sadar kalau apa yang mereka lakukan ke public figure itu jahat sebenarnya. Nggak sadar, karena mereka sama kayak ini deh, kayak bocil-bocil gangster. Ya kan? Bos-bosnya emang nyantai, minum, maksudnya kayak udah nyantai. Yang bocil-bocilnya ini nyari respect kan, biar bisa dilihat sama bosnya, Iya. biar punya jabatan di gangsternya itu ya kan? Ya emang kadang-kadang emang begitu, kayak kadang-kadang ketemu temennya gitu kalau komentar, ada lu di sini gitu. Ada kayak apa ya, kayak achievement buat mereka ketika ada komentar mereka, terus kayak yang nge-likes 1000-an. Apa yang komentar 1000 yang ada di waktu lu lagi dihujat, apa? Isi komennya apa sih lu lihat? Karena itu di atas. Apa ya? Jujur gue nggak lihat. Karena di momen-momen dimana kayak lagi banyak yang nyerang gue tuh gue memilih untuk kayak gue nggak perlu tahu sama sekali. Karena itu akan bikin gue capek, menguras energi gue anyway gitu pas gue baca. Jadi gue nggak buka lagi. Sampai sekarang ada post-post yang nggak pernah gue buka. Kalau gue bacain atu-atu. Nah, gue nggak punya mana sebanyak lu. Iya, maksudnya kalau orang bilang kayak, kok lu bacain siapa segala macam. Enggak, kita bisa tahu perspektif orang. Kita bisa tahu mereka dari sisi mana yang kayak gue udah bikin YouTube banyak, gue udah bikin video YouTube tuh soal yang entah kejujuran, entah di channel gue, entah di channel orang lain apa segala macam gitu. Terus kayak masih ada orang-orang yang, kok Bang Us minum, kok Bang Us tatoan. Maksud gue kayak, gue tuh udah tatoan dari 2017 nih, ya kan? Pas gue bangkit lagi, mereka komentar lagi. Maksud gue kayak lo ngapain? Kan lo udah ninggalin gue, kenapa lo datang lagi cuma buat mengkoreksi hidup gue gitu? Maksud gue baik-baik aja loh. Dan itu makanya kenapa gue nyembunyiin jumlah subscriber gue. Walaupun udah 1 juta. Karena orang-orang malesin ini lebih banyak ketika followers lu banyak, karena mereka penasaran. Iya, benar. Tapi itu gue melihat dan merasakan juga gitu. Angka makin tinggi ya lu mengundang banyak apa namanya ya variabel. Harus lu saring lagi aja gitu. Iya. Nah, ketika gue menyaring lagi, orang-orang ini lebih nyaring. Kok lu gini sih bang gitu. Ya niat gue emang buat nyaring orang-orang kayak lu gitu. Pengalaman mana di hidup lu yang ada satu momen lu nanggepin orang di internet tapi yang paling ekstrim, paling intens gitu loh. Yang kayak paling makan energi lu, paling banyak ngabisin waktu lu gitu. Jadi kejadiannya apa? Jadi waktu itu gue pernah, maksudnya kasus gue banyak lah. Pokoknya intinya ini orang dia ngomong kasus dia banyak dengan sangat casual gitu ya. Iya, Kasus gue banyak. Ya gimana gitu. Ya. Justin Bieber juga kan masalahnya banyak. Banyak. Iya, Tapi dia punya Spotify, Bang. Iya juga sih. Iya. Cuman maksud gue gini, kayak dia ngebacotin gue soal hidup, soal bagaimana hidup yang baik dan benar. Ini di mana? Di Instagram, di di Instagram. YouTube? Terus gue bilang kayak, bro, gue tuh selalu semua konten gue kenapa sifatnya history, dan kalau ada orang baru gue bikin baru kenal, karena emang gue pengen ada garis besarnya, karena kebanyakan konten gue tuh sifatnya historis gitu. Jadi kayak apa yang udah gue lewatin, gue ceritain. Jadi gue bukan ngawang-ngawang. Jadi gue kalau punya duit 100 juta, gue gak bakal gitu. Tapi kayak gue pernah nih punya duit 100 juta. Nah, duitnya gue pakai buat gini. Mendingan kayak gitu, karena udah terjadian. Nah, dalam proses hidup gue, akhirnya ngebuat gue kayak sekarang, nih orang tiba-tiba muncul ngegurin hidup gue. Bang, lu tuh bla 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 bla. Ini kapan? Masih suka ada sih tiap kali. Pokoknya tiap Orang kali ada. yang sama. Iya, bahkan ada yang tiba-tiba nongol, anjing lu pengecut, akun gue yang satu lagi lu blok. Anjing, maksud gue kayak seniat itu. Maksud gue kayak buat apa? Karena kayak kadang-kadang ya ibaratnya mereka aja nih dikasih tahu sama ibunya, jangan gitu ya sama orang asing gitu. Jangan jahat ya sama orang asing. Mereka lawan. Masa gue nggak boleh ngelawan kata-kata lu? Lu aja sama ibu lu sendiri aja ngelawan. Masa gue nggak boleh ngelawan orang asing yang gue nggak ada histori sama sekali gitu. Ibaratnya kayak, lu tahu hidup gue, lu tahu gue minum, ya nggak? Lu tahu gue semua kasus-kasus gue, tapi gue nggak tahu siapa lu bisa tukang tipu, lu bisa salah satu orang yang ngasih kontak
teman lu buat pinjaman online sebagai penjamin. Gue nggak tahu gitu. Tapi lu bisa segitunya sama orang gitu. Ya, makanya gue sampai panjang gitu karena gue bilang kayak udah tunjukin siapa hidup lu. Gue ikut sama hidup lu sehari deh biar gue tahu siapa lu, siapa keluarga lu. Tapi itu momen dimana lu mengakui lu meletup ngelihat itu. Iya. Iya. Kayak Cici Danila kesel ketika pas dia lagi manggung dia ngomong kontol di re-upload orang gitu. Iya, ya dan yang diinget itu doang kan, bukan Iya. karyanya dia. Iya. Maksud gue ketika Cici akhirnya marah apa segala macam orang bilangnya kayak ya itu konsekuensi lu Ci. Memang itu salah satu konsekuensinya. Tapi kalau lu waras, Cici just being herself. Tapi itu bener banget ya, maksudnya orang selalu mereka selalu bersandar di balik sebuah benteng yang mereka selalu bilang kayak itu konsekuensi lu sebagai public figure. Iya. Ya kita tahu nyet gitu. Iya. Kita tahu, cuma lu juga nggak sopan, lu ngerti kan? Iya betul. Iya kan? Tapi itu nggak pernah nyampe ke banyak orang, itu yang gue bingung sebenarnya. Dan apa namanya maksudnya kayak kita tuh nggak nyampe bikin second account gitu buat bales lu. Kita kadang pakai akun kita sendiri buat bales lu. Ya, Gitu. itu gua ngerti ya, maksudnya lu ada masalah apa di rumah sampai lu punya waktu banyak banget untuk mengeluarkan kebencian lu untuk bikin second account buat ngata-ngatain orang lu nggak kenal, lu nggak pernah ketemu kan? Iya. Kayak lo apa karir lu gagal apa sih, lu di PHK, gue bingung gitu loh. Iya. Maksudnya Cuman banyak sekali hal lain yang bisa lu luapkan kemarahannya gitu. Iya nggak? cuman Jalur Gaza misalnya. Iya nggak? Kenapa lu marah ke Uus? Karena dia nggak pernah nyakitin hidup lu, dia bikin sejuta subscribernya bahagia. Itu yang gue nggak pernah habis pikir gitu. Iya. Tiba-tiba ada kucuk orang datang ngata-ngatain bara suara, ngata-ngatain Disigit, ngata-ngatain ya maksudnya Fist musisi lah gitu, apa Fist gitu, Hindia, Saniter lah. Ya gue nggak pernah menyulitkan hidup lu gitu loh. Iya. Kalau lu mau marah, lu bisa marah ke banyak tempat lain kok gitu. Iya. Tapi gue ngerasanya nih, Bas, kalau gue itu balik lagi kayak yang tadi kita ngomong konsekuensi sih. Iya benar. Iya, Gua nggak. Kayak misalkan gitu, lu udah berhenti bermusik, lu dagang gorengan, lu pasti masuk Line Today, Bas. Ingat Baskara evaluasi gitu. Nggak, pasti Baskara Peradaban, bukan Oh Baskara iya, Evaluasi. ingat Baskara. Soalnya yang jadi meme yang gitu. Iya, ingat Baskara Peradaban. Iya. Sekarang dia berada di posisi ini. Jual bakso rusuk kayak gitu. Aduh. Nggak, karena biasanya artis yang tiba-tiba karirnya jatuh terus jualan, itu tuh pasti nggak cuman kayak jualan ayam gitu loh. Bukan Iya, pecel iya. ayam. Iya. Tahu pasti kayak pecel ayam geprek gitu. Atau Iya. kayak bakso rusuk mozzarella ada itu. Iya. Ada variabel ketiganya. Abis satuannya, cara masaknya, sama topping. Ada topping. Pasti dibilang ada topping. Iya kan? Iya kan? Iya. Apalagi di dunia yang serba cepat ini, kalau lu nggak punya topping di belakang lu nggak laku. Maksud iya, karena memang orang Indonesia suka bumbu-bumbu lebih. Kayak misalkan kita lagi baik-baik aja nih, mereka butuh bumbu lain, drama misalkan gitu, ya kan? Ya, mereka butuh topping yang lain, jadi itu pun jadi ke selera makan mereka pun jadinya kayak gitu. Jadi kayak nggak bisa gitu kayak cuma minum. Kalau lu keluar negeri, jarang banget loh di meja makan itu ada kondimen, ada garam, ada lada, Iya. ada kecap, nggak ada, udah menu. Iya. Lu percaya nggak sama kokinya? Gitu. Iya, betul. Kalau di sini kan kesana kita nggak pernah percaya sama kokinya kan? Iya. Belum dicoba, kurang asin nih. Belum dicoba udah dituangin cuka, ya kan udah begitu udah kayak aduh anjing iya sih. Nggak, iya, Ya, gua biasa- sama kayak YouTuber yang naruh angka-angka hitungan countdown. Iya. Karena kita nggak percaya sama masyarakat kita gitu. Iya kan sama kayak gitu. Kita nggak percaya sama tukang dagangnya makanya dikasih garam sama merica bangsa dia juga ya. Ya, tapi gua pun mengakui gua kayak gitu ya. Terus gua suka bilang kayak, enggak, gua biasa makan kayak gini. Ya mungkin berapa kali lu makan, kokinya bukan yang sekarang. Lu percaya dulu dia emang di dapur. Tapi nggak pernah tuh tetep yang kayak, campur. Iya apalagi bakso bener deh. Kalau misalnya ada koki luar tiba-tiba intern di sini ngelihat Iya. orang makan sini, sedih sih dia dari dapur pasti dia ngeliatin kayak, Iya. Belum apa-apa udah dicocolin sambel, Iya. udah dikasih sambel gitu, belum diapa-apain udah kayak dia mau nyamperin meja gitu. Permisi gimana makanannya? Kurang sambel. Untung ada sambel di sini. Waduh kan chefnya aduh anjing. coba dulu. Tapi emang cara buat menilai makanan, gue bilang ke bini gue kan kayak oh ya ini kita ngomongin soal bagaimana hidup gue menjalani sesuatu hal yang sebenarnya gue tidak mampu tapi gue lakukan demi referensi. Gue tuh pernah ketemu sama temen gue, dia bilang kayak gini, Us, jadilah orang yang sama orang kaya nyambung, sama orang miskin juga nyambung. Caranya gampang, ketika lu punya duit lebih,
lu cari tempat yang biasa orang kaya nongkrong. Lu nggak pernah tahu. Misalkan kayak lu tiba-tiba punya teman orang kaya. Menurut lu makan di warteg itu buat ngetes dia. Kayak lu bisa hidup susah nggak gitu? Bro, kadang-kadang orang kaya mau makan di warteg nggak masalah. Tapi dia harus dapat respect dulu dong. Kayak kalau lu terlalu kosong, wawasan lu terlalu kosong, lu akan dianggap sebagai orang yang bakal morotin dia. Tapi kalau misalnya lu tahu referensi, lu tahu kayak ini makanan enak di sini nih. Di sini steaknya itu dari sini segala macam, ini bumbunya bla 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 bla. Lu bakal dibilang sama dia kayak, wah anjing buat ukuran orang susah, lu masih mau tahu loh yang kayak gini-gini. Ngomongin orang kaya dan kekayaan ya. Nah, Pengalaman lu bersinggungan dengan dunia orang kaya yang terbaik itu apa? Yang kayak anjir ya gue baru tahu kok di lingkungan ini tuh ada kayak ginian. gue tuh baru tahu kalau misalkan mereka tuh bisa lengkap-lengkap kafe mahal dari pagi. Maksudnya kayak bar hopping tapi di kafe gitu. Iya, kayak Apa nggak asam lambung? enggak bukan bar hopping, kayak kafe mahal. Iya kafe kan. Tapi Maksudnya bukan minum alkohol, jadi kayak misalkan ya kayak makan nongkrong gitu ya. kayak pagi nih, mereka misalkan kayak habis jogging, habis apa, kelakuannya kayak artis bro. Di mobilnya ada baju ganti, ada baju rapih, ada baju casual, ada baju formal. Jadi nggak bakal tahu hari itu dia bakal ketemu Karena sama mereka siapa. nggak mikirin siapa yang nyuci. Mereka nggak nyuci sendiri. Iya. Kalau bisa ada yang nyuciin pakaian gua akan melakukan hal yang sama. Nah iya, maksudnya kayak anjing ya, ternyata ya kita tuh nggak bisa bilang kayak lu tuh rezeki lu banyak, harusnya lu banyak sedekah, ngasih ke anak yatim gitu segala macem. Mungkin setelah gue tanya, maksudnya orang-orang kayak gitu kayak lu punya yayasan nggak punya? Dia melakukan itu karena memang sudah ada yang dilakukan, ngerti nggak? Yang orang mikirnya gitu kayak ketika kita berfoya-foya, orang tuh mikirnya kayak harusnya kan buat ini. Padahal yang Siapa tahu udah dilakuin sebenarnya. Siapa tahu udah dilakuin. Dan uang masih lebih aja. Iya kan? Maksudnya kayak apakah mereka nggak percaya ada orang sekaya itu? Gue ketemu sama mereka yang mereka iri gitu. Dengan hidup gue aneh nggak? Lu tuh bisa ngomongin hal-hal yang ibaratnya ngebuat orang tuh semangat gitu. Karena lu berada di posisinya lu dari orang susah, terus lu sekarang jadi seseorang lah gitu yang bisa dipandang orang gitu. Gua ngomongin soal motivasi, ngomongin apa segala macem, pasti patah karena apa? Enak bapak lu kaya. Gitu. Di sisi lain kayak gua nyaingin bisnis bapak gua nggak mungkin. Gua hidup senang-senang doang juga gua jenuh. Gua pengen speak up soal ini itu. Ini bakal membahayakan karir bapak gua. Yang kayak gitu tuh yang akhirnya mereka cuma memilih kayak ya udahlah lu jadi teman gua aja dah gitu. Tapi to some extent gue merasa gue akan jadi salah satu tipe orang yang akan ngomong tiap kali mereka ngomong apa gue bilang kayak lu enak bapak lu kaya. Karena gue pribadi punya pegangan gue nggak boleh percaya sama orang kaya ngomongin perihal motivasi atau saran hidup. Iya, gue juga sama. Karena gue merasa banyak sekali orang yang datang dari SSA itu mereka hidup di bubble sendiri. Iya. Lu lepas mereka di Pamulang, HP-nya sama dompet lu sita, nggak pulang itu 3 hari. Nggak tahu cara pulangnya gimana. Betul sih. Kan kalau kita kan kayak, bang, sorry banget nih bang gitu, gue punya 1 jokes nih. Iya, boleh nggak nih gue nebeng? Karena dalam proses hidup gue nebeng hidup orang, gue diantar orang. Itu tuh transaksional yang terjadi tanpa uang. Iya, bener. Gitu. Jadi kayak ketika ada orang yang maksudnya seminar, terus kayak ya lu tahu bapak gua Firman, ibu gua Menu gitu. Kayak lu tahu ibu gua catering, bapak gua pengangguran, pensiunan Telkom gitu. Tapi nggak semua orang bisa ngomong itu, termasuk dengan anak-anak orang kaya ini sih. Jadi kayak kadang-kadang kalau orang mereka wise dan akhirnya mereka mikir kayak ya udahlah gua nggak butuh fame, gua nggak butuh apa-apa, gua cuma butuh teman yang bisa gua percaya gitu. Lagi-lagi kalau ngomongin kekayaannya, gue juga punya dan kenal beberapa teman-teman gue yang datang dari SS yang emang A mentok lah gitu. Yang udah old money level. Kalau untuk Crazy Rich Asian ya kayak gitu keluarganya. Ya karena mereka terbiasa, kayak tadi lu bilang, mereka terbiasa dari kecil apapun itu masalah hidup bisa diselesaikan dengan sesuatu yang transaksional, uangnya. Jadi mereka nggak bisa menavigasi hidup tanpa uang, sama sekali. Dan kadang-kadang mereka tuh kenanya sama orang-orang kayak kita. Misalkan kayak, oke lu manggung di depan gua, berapa sih lu? Oh sorry bro, bukan soal harga. Iya, gitu. iya benar. Gua
Terus orang-orang Dan mungkin itu alasan kenapa gue bisa berteman dengan mereka ya? iya, karena gini, karena mereka tidak bisa dapat apa yang lu lakukan dan mereka dapat apa yang mereka tidak dapatkan dari teman biasa. Orang-orang kayak kita kadang-kadang kita nggak butuh-butuh amat sama duit. Gitu, yang penting kita kayak lu nongkrong apa segala macam, kadang-kadang aja teman gue yang kayaknya gue aja yang bayarin dah gitu. Gue lagi ada rezeki nih. Ah, anjing lu Us. Emang duit lu berapa gitu. Iya. Lu stand up berapa sih? Udah gue aja anjing, gak usah sok kaya gitu. Mending duitnya buat istri sama anak lu. Ini mah gua aja. Gitu kayak apa ya, kayak mungkin hal-hal kayak gitu yang ngebuat kita di respect sama orang-orang yang mungkin lebih kaya dibanding kita gitu. Karena untuk orang-orang lain yang mungkin dekat sama mereka itu bakal jadi kayak senjata gitu kayak. Kalau nggak ada gua lu nggak ada yang ngurusin lu. Kalau nggak ada gua nggak ada yang temenan sama lu kayak gitu. Memberikan ancaman-ancaman seperti itu. Tapi kalau kita kan kayak ya udah gua temenan sama lu, syukur teman gua masih banyak. Iya bener. Iya kan? Gitu. Jadi kayak bukan apa ya, kayak yang kadang-kadang tuh kalau misalkan ada yang lu bilang tadi di awal inferiority complex, ketemu orang yang ketemu jabatannya lebih rendah atau mungkin lebih ya pekerjaannya tidak ada popularitasnya, gajinya juga pas-pasan segala macam gitu. Gue ngebecadain hal yang sama, mereka lebih sensitif. Padahal gue memperlakukan, gue bercanda nih sama teman gue yang miskin dan teman gue yang kaya sama. Gue kadang-kadang diomelin karena jangan gitu Us, dia yang punya ini. Oh, yang ini, Us jangan gitu Us, yang miskin nih, Us jangan gitu Us. Dia kemarin baru dapat PHK. Oh, Us gitu. Jadi kayak gue sama aja, gue menilai orang tuh semua sama gitu. Lalu nilai orang kayak gimana? Iya sih, maksud gue kayak ya itu buat gue ya mungkin bisa dibilang cara yang paling ideal. Ya di dunia yang serba cepat lu mengetahui informasi tentang apapun gitu sekarang. Lu kan sekarang gampang banget nyari informasi tentang orang kan. Betul. Kayak kalau lu pengen cari, ini gue buka nih streakan nih, kalau lu pengen cari tahu tentang seseorang, lu ketik namanya di internet, lu bisa cek itu di kayak dia pernah SMA di mana, kuliah di mana, keluar tuh agama, tanggal lahir, nama orang tua, dari situ lu bisa ngecek nama orang tua, dia kerja di mana. Yes. Gampang banget nih. Sekarang lu tahu orang itu latar belakang apa tuh gampang banget. Buat gue sekarang malah jadi apa namanya bahasanya kemampuan lu untuk menilai orang terlepas dari latar belakangnya itu jadi kelebihan sekarang. Betul. Karena nggak segampang itu. Maksudnya gue sendiri mengakui kalau susah cuy kayak ngobrol sama orang tanpa lu punya pretensi di kepala lu yang kayak dia orang kurang mampu, gue harus kasihan sama dia, atau kayak dia orang kaya, harusnya gue apa namanya agak lebih tega sama dia atau segala macam. Itu susah banget. Karena gue rasa emang itu udah human nature aja untuk kita selalu memberikan stereotype ke siapapun yang kita lihat gitu loh. Iya, maksudnya kayak asumsi kan. Lu selalu berasumsi. Iya. Dan sekarang maksudnya asumsi itu bakal lebih bisa jadi apa? Maksudnya lebih konkret karena ada internet. Maksudnya lu bisa kayak Baskara agamanya apa, Us agamanya apa gitu. Kadang-kadang gue suka bingung adalah Us agama lu apa sih? Kok lu gini? Kan ada di Google. Maksud gue kayak kenapa lu masih nanyain hal yang sama gitu? Dan sekilas misalnya kalau gue nggak kenal lu, gue ketemu lu di Bintaro Exchange gitu dengan baju kayak gini, ngelihat lu apa namanya perawakannya kayak gini, gue pasti punya pretensi di kepala gue. Ya, betul. Dia kalau nggak orang entertainment, orang apa deh kayak gitu. Iya. Karena nggak mungkin ada PNS punya privilege punya tato full sleeve gitu loh. Itu kan. Dan hal itu tuh branded-nya tuh kemana-mana. Terus kayak gue bilang kayak kalau orang-orang yang tatonya menclok gitu, broken home. 8 dari 10 yang gue ketemu orang random, gue tuh suka. Jadi gue tuh suka melakukan social eksperimen tanpa gue harus bawa kamera gitu buat apa juga gitu. Maksudnya kayak dari dulu gitu kayak gue ngelihat ada cewek yang seksi banget, terus kayak dia jaga jarak gitu. Terus gue bilang kayak santai aja, gue memang temenan kok sama lu, gue nggak pengen badan lu. Dari awal gue ngomong gitu dia kayak, hah? Gimana maksud lu? Gue tahu kok punya badan seksi itu banyak orang yang pengen badan lu, pura-pura sayang sama lu, tapi sebenarnya nggak sayang kan? Kok lu bisa tahu sih Us? Gitu kayak, gue tuh suka banget itu kayak tato juga sama. Gue juga nanya, kayak, lu broken home ya? Gitu, terus kayak, kok lu tahu bang? Gitu karena tato lu. Kadang-kadang lu memberikan kejujuran ke orang itu. Dan lu mengeluarkan itu di saat momennya lu merasa dia bakal caught off guard gitu, itu responnya tuh bakal surprising.
Iya, iya. Akhirnya kayak, hah? Kayak dia bisa kaget gitu Iya, loh di iya, Call of Guard. iya. Gue sering melakukan itu juga yang kayak, lu ngomong kayak gitu, ice breaking lu ya? Lu nggak suka kan terlalu diem kayak gini? Iya, iya, Masih iya. awkward banget kayak Iya kayak tadi jokes gue tadi kan terlalu serius nih. Gue masukin jokes gitu, kayak sama Iya. kayak gitu. Cuma ketika itu dibaca sama orang, kita pun mengakui gitu, kayak gue ketemu sama bini gue pertama kali gue juga bilang kayak, gue tahu lu seksi, gue tahu lu ini banyak orang yang pengen badan lu doang, tapi nggak mau nyayangin lu sepenuhnya. Gue bilang gitu, nggak mau berjuang buat lu. Gue mau kok berjuang buat lu. Gue bilang gitu ke dia. Terus dia bilang kayak, kamu tahu nggak kalau aku tuh gini. Akhirnya dia ngomong semuanya. Nah dari situ gue ngerasa kayak gue dibenci orang karena gue jujur, tapi gue dapat orang-orang yang penting dan berarti karena gue jujur. Itu trade off yang sangat. Iya, bener. Itu gue setuju. Itu sih kayak dengan jujur gue ketemu sama lu. Kalau gue masih jaim-jaim saat lagi acara menjadi manusia, Kita nggak bakal temenan. Kita nggak bakal temenan, Iya. beneran. Kalau gue tiba-tiba jaim kayak, iya jadi tuh kita tuh kayak breakfast itu tuh harus kayak sunny side up, kayak mungkin. So side up, British. Lu baca One Piece kan? Menurut gua itu superpower Luffy, bukan karetnya dia. Dia selalu jujur. Luffy nggak pernah bisa bohong. Jadi dia dibenci banget sama banyak banget orang. Tapi kalau ada yang jadi nakama dia, seumur hidup gua lindungin kapten gua sampai gua mati. Karena dia selalu jujur sama gua. Anjing. Buat gua superpower Luffy itu dia selalu bisa make friends. Karena dia jujur. Karena itu nggak dipunya semua orang. Iya, jadi kalau lu nggak suka gue, lu cabut. Dan emang yang musuhin dia emang bener jahat. Iya. Iya kan? Iya. Sampai kayak Admiral, kayak Aokiji respect. Krokodil sekarang. Crocodile Iya, respect. Kayak Mr. Tubon Clay respect. Iya. Maksud gua karena dia jujur aja gitu. Jujur Maksudnya aja. Kayak ketika lu ditolong sama orang, Kan lu, sering dibilang kan sama Nami, ntar ngomongnya ini ya. Terus Zoro yang bilang, Luffy mana? Iya, Gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang, enggak, gua nggak suka. Iya. Kalau kayak gitu. Jadi kayak gue tuh punya teori, untuk mendapatkan satu teman yang baik, lu harus ketemu sama 5 teman brengsek. Apa 10 teman brengsek gitu. Jadi kayak cara dia ketemu teman-temannya itu nggak lewat satu chapter. Bener. Jadi ada kayak arc Nami itu di Arlong Park. Iya. Arc-nya Chopper itu di apa? Apa Drum. Kingdom-nya dia? Iya, Drum Kingdom. Iya. Ketemu sama Nico Robin ada 2 kali. Ketemu di Silverpool kan? Alabasta sama yang Silverpool. Ketemu sama Frankie pas lagi di apa? Ini Water 7 ya? Water Seven, iya Water Seven. Ketemu Brooks di tengah-tengah jalan. Iya. Yang ibaratnya kadang-kadang di perjalanan lu ketemu teman aneh gitu. Iya. Itu maksud gua kayak Zoro tuh bukan swordman terbaik. Iya. Dia tuh ingin Iya kan? menjadi Dia swordsman kan terbaik. cuman yang kayak, gue pengen dia jadi kru gue karena dia ditakutin aja. Iya. Di momen itu dia belum jadi swordsman terbaik. Iya. Dia sengaja kan? Iya. Dan dia masih ya makanya kalau misalkan kenapa Zoro selalu hilang arah. Iya. Lu tau nggak? Lu apa perspektif lu soal kenapa Zoro selalu hilang arah? Anjir, gue pernah baca di Reddit lagi, ada yang ngomongin itu. Apa ya, katanya kalau nggak salah gara-gara dia sebenarnya belum tahu gimana caranya dia jadi swordsman terbaik. Bukan. Jadi kayak ada metafornya gitu secara psikologis. Apa? Kalau gua Nah. lihat Zoro nih. Orang yang kerja keras butuh kesenangan yang sepadan dengan kerja kerasnya. Zoro itu sampai punya tempat latihan sendiri dibanding semuanya. Zoro punya tempat latihan sendiri tuh di atas. Iya. Iya kan? Iya. Kerjaan dia tiap hari kalau lu lihat nih, kalau lu lihat lu detail perhatiin Zoro, kalau lu nggak ada dialog dia pasti tidur, bener gak? Iya. 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 Kerjaan dia di kapal cuma latihan, tidur, Mabok. mabok, Iya. ya kan? Dan kita nggak pernah tahu kapan Zoro lagi sober. Oh iya bener ya. Dia selalu mabuk ya. Iya bener sih. Zoro tuh selalu makanya kan Zoro itu selalu pakai ikat kepalanya. Kalau udah sober udah banyak luka. Menurut gua, dia kan selalu ngebadanin tuh. Iya. Misalkan kayak Luffy mau luka, dia Iya, ini iya. dilindungin, dia yang luka. Pokoknya tiap kali arc yang lukanya codet paling parah pasti Zoro. Zoro, iya. Pokoknya Zoro. Karena mungkin rasa sakit itu yang bisa ngebuat dia sober. Pernah ada yang ngebahas gitu, tim Dota internasional gitu, dia bilang kalau BRT ini jadi kayak tim kayak Dota atau kayak Mobile Legends, Zoro tuh bukan assassin, dia tank. Betul. Kalau lu perhatiin di semua arc dia yang maju duluan. Dia selalu yang maju duluan. Jadi Kayak- dia tuh mungkin yang paling kayak enggak, gua nggak sayang sama lu semua brengsek. Iya. Tapi dia selalu yang maju duluan buat Iya. ngapain teman-temannya. Iya.
Tapi dia gengsinya sebagai laki-laki maskulin tinggi banget aja. Iya, gitu kan. cowok banget. Cowok banget. Iya, jadi kayak kalau gue lihatnya kayak tiap kali arc nih, tiap kali ketemu musuh, yang codet tuh dua. Luffy tuh biasanya dibantai habis-habisan, tapi biasanya Luffy tuh dibantai habis-habisan setelah ngebantai Zoro. Iya. Iya. Ntar Zoro bangkit, Luffy bangkit, biasanya dua-duanya tuh jadi spotlightnya di mereka berdua. Selalu gitu di tiap arc. Di tiap arc pasti kayak gitu. Zoro tuh yang ibaratnya dia tuh ngepur gitu, kayak di sisi lain kan orang bilangnya kayak ngepur kan, codet-codet abis itu baru serius kan gitu. Padahal menurut gua dia tuh lagi mabok. Iya, perlu begitu buat sadar kan. Makanya dia sering banget sombong. Iya. Sampai mana lu bisa ngelawan gua? Segini cet dia kalah kan? Dia kalah. Sebenarnya emang dia belum sekuat itu kan, dia mabuk aja. Dia mabuk. Dia mabuk. Pas dia sadar baru boleh juga lu gitu. Dia sober tuh. Baru dipakai ikat kepalanya itu. Jadi gua bilangnya kayak Zoro tuh kalau pakai ikat kepala pas lagi sober, bukan pas lagi serius. Orang tuh suka salah nangkep ini. Cuman gua ngeliatnya kayak gitu, kenapa dia sering salah arah ya? Karena dia mabuk. Dia kan kayak waktu lagi pesta-pesta entah dari arc mana gitu, terus kayak Dia juga jarang banget digambarin sama Oda lagi makan. Selalu minum doang. Iya. 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 Kalau gue lupa kalimatnya siapa di krunya pernah ada yang bilang, lu minum mulu, lu makan dulu biar nggak mabuk. Tapi dia tetap minum gitu, nggak didengerin. Tiap kali- Chopper deh kalau nggak salah. Yang lagi party, dia pasti pakai yang pisin gede gitu, makan minum sake sendiri. Iya. Atau enggak dari barel. Iya, selalu kan. Selalu gitu. Zoro makan dulu karena dia selek sama Sanji kan. Jadi dia tuh gengsi. Oh iya, benar dia nggak pernah makan makanan Sanji jadi. Betul. Betul. Makanya semua tebasan dia onigiri. Oh iya, benar. Iya kan? Semuanya Gua baru makan sadar. makanan. Iya. Karena hidup dia minum doang. Makanan dijadiin jurus. Tatsumaki, onigiri. Ada teori fanbase Sanji bilang kalau Sanji suatu saat berantem pakai tangan dia lebih kuat dari Zoro. Oh, ada teorinya? Mereka nggak mau kalah sama Ya karena gue Zoro banget, makanya kan gue punya tato Zoro sih nih kan. Iya. Bandananya Zoro karena gue bilang kayak kadang-kadang kita nemuin hal-hal yang sifatnya kayak anjing sih ini keren banget, tapi lu nggak lihat Bener. prosesnya dia gitu, kayak lu nih gitu, orang cuma taunya lu Baskara si suara males yang nyanyi gitu doang bisa terkenal apa segala macem, tapi mereka nggak tahu effort di belakang itu. Maksudnya kayak lu berapa tahun. Bos label gue juga One Piece banget. Kukuh namanya. Dia bilang suatu hari waktu itu gua kayak terenyuh gitu. Karena gue sama dia sama-sama co-partner kan. Jadi sama-sama founder lah dari label gue, Fish, dia Lomba Sir dan banyak teman lain. Dia bilang, Bas, gue kira awalnya kita bikin Avengers nih pas bikin label ini. Ternyata enggak, kita bikin Thousand Sunny. Karena gua nggak punya duit dan kita nggak punya duit buat nyari Avengers gitu. Avengers kan semua yang terbaik sedunia dikumpulin kan. Betul, iya. Enggak, kalau kapal Luffy itu lu Siap percaya sudah. nggak sama gua? Iya, lu bilang nggak sama gue. Lu percaya nggak sama gua? Karena gua percaya sama lu. Nih kita bakal susah banget. Cuman kalau sekalinya kita sukses, lu nggak bakal ninggalin gua nggak bakal ninggalin lu. Iya. Makanya label gua untuk sesuatu yang kerjaannya banyak banget, Alana 7. Karyawannya nggak nyampe 30 orang. Seriusan? Seriusan. Maksudnya dengan semua masalah lu pun lu nggak ditinggalin gitu. Enggak, karena gua sama ya kita ngeliatnya ya nakama, bener-bener yang kayak nggak susah, capek atau senang ya semua bareng. Ya ibaratnya kayak waktu lu pertama kali ketemu tuh, kayak lu baru masuk kapal, Iya. tapi belum masuk ke Baskara Arc. Iya benar. Iya, pas Baskara Arc tuh pas lu masalah kebas. Iya, ada masalah- pendewasaan per karakter di situ gitu loh. Iya. Iya. Dan ada pendekatan kayak misalkan kayak Nami itu awalnya cuma taken for granted gitu ya. Dia penting gue nebeng sama Luffy deh. Iya. Sampai akhirnya dia mau sayang gitu sama Luffy gitu. Maksudnya dia sayang sama Gua nangis cuy pas baca ternyata Nami ada tatonya dia tuh, ternyata budak selama ini. Iya, yang Arlong. Iya. Dan Iya. dia sekarang udah bodo amat kan orang ngeliat tatonya Iya, dia. iya. Dan ternyata si Arlong itu pun dulunya budak kan. Iya. Ada lambang kayak matahari gitu. Iya, ditutup. Ditutup jadi Arlong Park Iya. gitu kan yang lambangnya Arlong. Buat gue One Piece tuh komik yang progresif banget loh. Maksudnya di saat kayak sekarang Disney berlomba-lomba yang kayak inklusif gitu. Di Avengers Endgame ada adegan yang semua superhero ceweknya ngumpul segala macem. One Piece dari tahun berapa itu udah ada karakter queer.
Iya kan? Udah maksudnya udah ada representasi dari kelompok-kelompok masyarakat yang emang tuh Betul. jadi pariah dari zaman dulu. Anjing, iya. Tanpa harus dibikin kalau dia tuh suka cowok loh atau dia tuh suka cewek loh. Halus aja. Iya, halus bener. Maksudnya Anjing, ada iya sih, dan lu iya. bertahun-tahun ngeliat itu dan lu nggak apa-apa ngeliat mereka ada di situ. Iya. Kayak Oda tuh buat gue bisa memberikan inklusivitas tanpa harus dijual hard selling in your face gitu loh. Fuck, iya. Jadi buat gue yang terbaik kayak gitu. Dan semua orang cuma mikirin kayak, kapan nih gear 5-nya Luffy? Iya. Kapan nih jurus barunya Zoro? Menurut gue tuh nggak penting, bro. Itu tuh bonus menurut gue. Ketika kita ngeliat skill barunya Luffy, it is what it is gitu. Emang alurnya emang harus begitu. Tapi ketika lu perhatiin kayak orang-orang yang ditolong Luffy, kayak lu tau gak sih kayak Labun, ikan paus yang Iya, lu codet-codet. nggak pernah terganggu sama Bon Clay gitu kan, yang kayak Iya. anjing keren banget nih orang gitu. Tapi Bon Clay itu kan queer. Iya, queer. Okama. Lu nggak pernah terganggu sama siapa? Yang ngajarin si Sanji, gue lupa namanya. Si ini, iya Okama dari Pulau Okama, iya Dari betul. Pulau Kama. Dan lu ngeliat dia, ini orang keren banget gitu. Iya. Karena tanpa dia harus ngejelasin kalau dia tuh suka cowok. Iya. Atau dia tuh dulunya transgender atau apa, enggak. Terus kayak Halus aja gitu, maksudnya dia memperlihatkan realita dunia tanpa harus dijelasin kalau yang ini gay ya, yang ini lesbian, Iya, yang iya. ini ateis. Gitu. Iya, Kan Zoro kan ateis. Iya. Zoro kan ateis kalau lu sadar. Betul. Gua nggak percaya sama Tuhan. Iya. Tapi dia ngomongnya nggak pernah kayak satu kalimat kepisah gitu loh. Betul. Di dalam kalimat yang panjang ada bilang kayak lagi Iya, pula iya. Tuhan tuh ngapain sih gitu loh. Iya, ngerti. Makanya semua jurus dia dewa-dewa gitu kan, kayak yang dewa yang siwa gitu, yang dia apa yang 9 God of pedang Death semua gitu, Iya, God of War betul. semua. Karena pedang dia tuh bisa menembus apapun, termasuk dewa kan. Dan itu salah satu alasan kenapa buat gue so far sampai sekarang One Piece itu masih yang paling resonan buat gue gitu dari semua fiksi yang gue konsumsi, karena buat gue karya yang baik itu Fiksi yang adalah paling dekat sama realita nggak sih? iya benar. Iya. Itu satu, dan yang kedua karya yang baik itu menurut gue adalah yang bisa Represent. nge-represent Iya. tanpa jadi ngajarin. Iya. One Piece tuh nggak ngajarin. menurut Nggak gua. ngajarin ya. One Piece tuh ngasih lihat. Iya, ibaratnya kayak aduh anjing, thank you banget Bas. Ibaratnya yang gue lakuin di YouTube gitu. Kalau lu cuma pengen dengerin ketawa-ketawanya doang, silahkan. Iya. Tapi kalau lu mau dengerin poinnya, Iya, karena sebenarnya kayak Iya. ngobrol pengalaman yang bisa lu kayak oh iya kayak gitu kan banyak juga gitu. Dan itu gua ngeliat kayak Oda Sensei itu dia nggak ngajarin, dia ngasih lihat. iya. Dia ngasih lihat doang. Dan gue tuh bertanya-tanya kayak Oda Sensei tuh kayaknya udah pernah keliling dunia, ketemu banyak orang, makanya dia bisa bikin World of One Piece tuh kayak kompleks dan dia Iya, kayak tidak pulaunya Enel tuh kayak Bali kalau lu sadar. Iya, Iya kan? iya banget, Gapura-gapura, iya banget, iya. iya. Terus orang-orang pribunya tuh coklat-coklat. Iya. Bener, iya sih. Matanya lebih belok. Iya, bener. Bener. Aduh anjing Bas, maksudnya gue tuh nggak tahu ya, maksudnya kayak gue bisa ngundang lu ke sini gitu. Maksudnya gue nggak pernah, mungkin teman-teman mungkin nanya, maksudnya kayak gue dari awal gue bikin baru kenal, gue pengennya dia, terus kayak sampai mungkin orang lupa gitu, gue pernah punya janji sama lu buat bikin konten ini. Kayak emang gue pernah maksa lu Bas buat ada di konten ini? Pernah juga. Lu cuman bilang kayak sibuk banget lu. Iya, maksudnya gue kayak gue tuh nggak pernah, Iya, tapi lu nggak pernah maksa. Iya. Ya, lu cuman abis lu ngomong kayak gitu, lu cuman bilang kayak ya udah kabarin gua kapan bisa kan. Iya, maksud gue karena ibaratnya tuh kenapa semua orang tuh nggak terima ketika teman-teman udah dipukul Kuma. Oh iya, bener. Iya. Biarin aja mereka growing gitu, maksud gue kayak apa ya? Mungkin viewersnya bakal lebih banyak ketika lu lagi ada masalah. Bener nggak? Iya. Kayak gue cuma pengen sekedar viewers lah gitu. Pas Baskara aja biar klarifikasi. Enggak men, gue pengen ngomong sama lu tuh pas lu lagi nggak ada masalah. Gue pengen ngobrol sama Jeffrey Nicole ketika udah nggak ada masalah. Karena kenapa? Karena gue gak butuh pembelaan lu, gue butuh tahu lu siapa gitu. Kayak tiba-tiba lu kayak, besok jadi nggak? Anjing nih, berarti nih orang emang lagi bisa dan dia lagi ingat gitu. Karena kadang-kadang kita mikirnya emang dianya nggak mau kali. Emang dia emang apa segala macam kayak. Karena kalau emang nggak mau beneran, nggak bakal di follow up gitu loh. Iya, Ayo, ngerti. gua kosong, Iya, gua bisa. iya. Gitu. Cuma maksudnya kan lagi-lagi kan kadang-kadang orang lain juga yang apa namanya, yang merasumsi gitu, kayak misalkan kayak nggak mau karena bermasalah kali. Karena Baskaranya juga lagi naik daun, lagi sindrom.
pikiran orang tuh mungkin seperti itu. Ya kadang-kadang omongannya tuh lebih vokal. Gue ngomongin public figure bermasalah. Gue nggak pernah merasa punya masalah untuk ada di konten atau ada di space public figure yang punya masalah. Selama masalahnya bukan masalah yang emang kayak buat gue, yang gue against banget kayak misalnya pelecehan seksual. Gitu. Iya. Kalau misalnya cuma perihal opini ya, orang nggak suka sama opininya. Ya namanya manusia Nyet. Betul. Kayak, Toh kita juga lu sama orang tua lu aja dididik puluhan tahun gitu. Iya. Lu bisa debat gimana sama orang lain. yang kadang-kadang mereka tuh bingung gitu kayak apa ya, kayak mereka komen negatif karena reaktif melihat apa yang kita opinikan. Tapi mereka juga nggak sadar sebenarnya kita juga bereaksi atas sesuatu. Iya. Kayak misalnya tadi sebelum direkam gitu, ternyata ada satu hal yang kita berdua beda banget kan sudut pandangnya kan. Cuman gue nggak merasa itu jadi masalah buat temenan dekat sama lu. Iya betul. Dan gue nggak ngerti ya, maksudnya kayak ya harusnya ya itu buat gue ideal ya gitu loh. Iya emang kalau semuanya pemikirannya sama, semuanya pemikirannya sama-sama, hal yang ditakutin sama-sama, itu maksudnya kayaknya itu bukan temenan, itu sekte. Iya kan sekte jadinya. Iya. Karena kita punya Kan indahnya berteman menurut gua gara-gara lu bisa dapat perspektif baru dari orang lain sebenarnya. insight. Iya. Insight baru. Maksudnya kayak yang tadi yang mungkin lu tadi bilang soal psikologis gitu. Bagaimana tadi Baskara sempat ngomongin kayak gue tuh suka cara lu ngobrol sama orang di konten lu karena tidak menyudutkan orang, tidak. Iya, gue sadar itu lu nggak pernah ngangkat kayak gimana kemarin tuh lu diserang sama ini gitu. Ya bener sih. Maksudnya kalau emang orangnya bakal pengen ngomong ya dia kebalik rokok lu. Kalau orangnya pengen ngomong dia akan ngomong. Masih atentif kan mata. Iya bener. Susah. Emang kadang-kadang suka gini ya, orang-orang yang mabuk terus fokus itu selalu kalah sama orang yang mabuk terus jahat. Gimana tuh? Gua nggak ngerti. Iya, kayak misalkan jangan mabuk, jangan minum alkohol, nanti bisa jadi orang jahat. Lihat tadi, seorang Hindia Sun Eater Fish. Rokok gua kebalik, dia masih enggak loh. Padahal ini kita udah 3/4 botol. Gua tuh tadi sempat ngobrol di belakang terus kayak si Baskara bilang kayak gue tuh suka cara bawain lu segala macam. Tapi kan kadang-kadang nih Bas, orang tuh mikirnya kayak kenapa sih lu lebih banyak ngobrol dibanding bintang tamu lu? Karena dia bukan bintang tamu. Menurut gue lu bukan bintang tamu. Dari semua orang yang udah di konten gua, semuanya emang jadi temenan. Dan kita butuh proses penjajakan gitu loh kayak lu nggak bisa lo tiba-tiba kayak gue jarang ketemu sama lu cuma bilang ngentot. Masa lalu kemarin apaan gitu. Kurang. Gue bukan penyiar radio baru yang Penyiar radio. Iya banget lagi. apa kabar Baskara? Gimana lagi sibuk apa? Zamannya gue SMA kuliah gitu masih nyetir dari kampus pulang ke rumah ada penyiar radio baru. Oh, ini berarti gue skip nih karena banyak cringe-nya. Halo, selamat siang semuanya. Kalau muda pasti lagi ngapain nih sekarang, lagi makan siang gimana kalau misalkan malam siang ini lu sadar kalau di radio tuh banyak sekali trope yang harus lu ikuti. Iya. Tapi penyiar baru tuh kerasa aja. Iya. Touchingnya biasa aja. Bandingin sama yang udah senior gitu, lu dengernya enak aja gitu kan. Iya, bener. Kalau yang baru tuh yang kayak, kok kesini sih? Iya. kayak apalagi ya, lo maksudnya orang entertainment juga sama Iya, gue kan? juga mantan penyiar juga. Iya, kita kan ngebedah naskah kan. Iya, betul. Kok kesini sih loncatnya? Ini bridging-nya nggak bagus. Itu penyiar baru banget tuh. Apa hal dari interview gini. Jadi kenapa gue selalu di setiap konten gue ngobrolin hal yang gue resahkan dulu. Ada bridgingnya adalah dari hal yang gue pengen omongin, terus akhirnya lu masuk gitu. Karena dari pengalaman gue, kadang-kadang gue ketemu sama interviewer gitu, orang yang wawancara gue tuh so asik gitu. Ya gue juga berapa kali pernah sih ngerasain itu. Kayak apa? Yang lu bilang apa? Kayak baru ketemu tapi kayak udah. Iya, kayak pas lu mungkin kayak baru ngobrol di Instagram atau di internet, atau bahkan sebenarnya yang ngobrol cuma manajer lu sama manajer dia doang. Iya, itu yang selalu gue pertanyakan gitu. Jadi dari waktu dulu gue jadi penyiar radio di awal-awal, gue tuh selalu bertanya kayak kenapa sih kayak bridging semua penyiar radio tuh selalu sama ketika ketemu dengan bintang tamu gitu. Selalu kelihatan so akrab, selalu kelihatan kayak lebih tahu. Lebih tahu gitu kayak apa segala macam. Dari tadi kita nggak bahas musik lu kan. Karena itu personal buat lu. Mau gue ngomongin apa juga gue nggak bakal, lu
lu kayaknya jokes lu yang ini tuh bla 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 kayaknya kurang masuk deh gini. Kayak gue juga nggak bakal dengerin gitu. Enggak banget sih gue. Iya. Dan gue tau lu gak bakal dengerin. Iya. Nah maksudnya kayak Gue mau dikasih tahu kayak levelnya Ahmad Dhani pun, tapi Ahmad Dhani mungkin gue dengerin sih. Gitu. Tapi maksud gue kayak siapapun musisi senior kayak, tapi musik kamu kayak gini-gini, gue nggak bakal ngubah musik gue sih. Kalau misalnya gue bilang kayak jokes lu harusnya gini-gini, gue juga nggak bakal dengerin. nggak bakal dengerin, sama kayak orang-orang yang ngatur-ngatur hidup gue kayak harus itu bla bla bla. Ya nggak bakal gue dengerin karena sejauh ini hidup gue membawa gue berteman dengan Baskara, Danila, Ardito, dengan Boris dan Gilang dan Andika dan Gading. Terus apa yang salah gitu menurut gue? Itu yang gue nggak bisa tepis gitu karena kalau dengan apa yang gue lakukan gue mendapatkan teman-teman yang brengsek, mungkin iya ada yang salah gitu. Tapi ketika gue bertemu dengan teman-teman yang baik kayak dan mereka pun ngomong speak up depan muka gue kayak apapun yang jelek soal gue apa segala macam, menurut gue sudah berada di tahap yang kayaknya emang ini jalan hidup gue gitu dan nggak bisa disamain gitu. Lu sendiri mandang diri lu sekarang gitu, seorang yang mungkin udah berkarir udah lama, terus kayak baru pecah di tahun 2018, terus kayak hampir tiap hari manggung lah, terus ada omongan kayak Baskara mah star syndrome, itu nyampe kuping gue loh Bas. Tapi itu tidak pernah terlontar dari orang-orang yang gue undang ke sini. Gue nggak tahu sih, maksudnya kayak gue pernah berapa kali baca komen yang bilang kayak nih orang ngomong pakai bahasa atau terminologi kayak gini cuman biar kelihatan pinter aja gitu. Gue yakin banyak komen-komen kayak gitu. Iya. Atau ada yang bilang star syndrome. Berapa kali juga gue baca yang kayak iya dia banyak teman-teman gue yang panitia bilang dia sombong di belakang panggung. Awalnya gue beneran yang kayak tertekan, gue mikir anjir apa selama ini tuh gue emang berarti nggak sopan di depan orang. Sampai tiba-tiba suatu titik ada berita tentang katanya gua itu dulu pernah jadi jenderalnya anti Piwi Gaskin di Jakarta. Oh berarti di momen itu gua langsung sadar, gua tahu kalau enggak ini berita bohong, emang orang-orang nggak suka doang. Ya bikin sesuatu. Ya untuk mendiskreditkan lu gitu. Ngerti. Dan gue belajar kayak ada celah dari masa lalu yang kayaknya isu yang tidak relevan pun dimasukin. Iya. Gitu ya. Atau mungkin satu dua kesalahan lu yang mungkin lu genuinely lu merasa salah kalau lu inget itu gitu, walaupun lu melakukan dengan tidak sadar. Iya. Cuman yang itu dijadikan senjata untuk ya ngeframe lu kalau ternyata tuh ternyata brengsek ya sama cowok sama cewek gitu. Karena Baskara tuh ternyata asshole sama panitia gitu. Buat gue mudah banget buat lu ngecap orang jadi sesuatu di saat lu nggak kenal. Dan itu ya I learn it the hard way. Kayak gue merasa gue nggak boleh lagi ngejudge orang selama gue belum kenal sama orangnya langsung. Iya betul. Karena siapa gue gitu, maksudnya kayak gue ngapain ngomongin dia, gue nggak pernah kenal sama dia. Kecuali kalau gue pernah ditain sama dia, ternyata dia brengsek. Ya different thing gitu. Ya udah. Karena gini, karena ketika ada orang ngomong gitu ke gue kayak, lu kenal Baskara? Kenal, gue bilang gitu kayak, anjing dia berubah ya. Gue bilang kayak, enggak bro gini, dia masih yang WhatsApp dia banyak gitu, yang maksudnya berkaitan dengan kerjaan, entah grup, entah apa segala macam pasti banyak di grup di WhatsApp lu. Terus kayak dia masih balas WhatsApp gue, menurut gue it's one thing. Menurut gue karena untuk lu membuka WhatsApp lu aja, lu butuh mana yang besar, gitu. Tapi lu masih bisa balas gue, yang kadang-kadang itu sama orang itu nggak kena gitu. Gue tuh selalu melihat ke temen gue. Itu hal-hal kecil yang mereka lakukan yang bahkan orang lain mungkin nggak lihat. Kayak misalkan kayak lu balas WhatsApp gue, itu apa ya? Ya mungkin gue melakukan hal itu ke teman gue, tapi teman gue mikir kayak us lagi sibuk kali, us lagi banyak kerjaan kali, us lagi ini kali. Jadi kayak suuzonnya dibuang jadi ke husnuzon gitu, jadi kayak positive thinking aja gitu sih us. Ya kalau gue pun pernah gitu kayak teman gue gitu, gue tuh pun pernah gue lagi hektik gitu, gue pengen nikah, gue harus kerja, gue harus ini segala macam, gue lupa buat ngabarin grup, ngabarin apa ya, apalagi lu. Jadi kayak apa ya, dibanding dia harus nyalain orang dengan apa yang kita lakukan yang mungkin karena efek capek, efek jenuh, efek apapun itu dari kerjaan kita, mereka lebih milih kayak ya udahlah nanti juga bakal ketemu gitu. Dan akhirnya orang-orang itulah yang jadi teman baik gue gitu. Ya itu gue apa ya? Gue kadang-kadang juga merasa sedih sama hal itu sih. Kayak gue merasa di titik ini di hidup gue ngerasa kayak orang gampang banget kayak ngejudge gue.
anjing dia sombong banget sekarang, dia nggak balas gua, dia nggak ini, dia nggak itu gitu. Ya bukan berarti gua nggak pengen ngomong sama lu gitu loh, maksudnya ya mungkin ada hal lain yang terjadi di momen itu yang bikin gua lupa atau mungkin gitu. Ada WhatsApp lu pernah email, lu pernah telepon atau apa. Dan ya kadang-kadang kayak gitu, maksudnya dalam konteks yang lebih ekstrim, ya gue merasakan gue dibilang pernah jadi jenderalnya APWG lah. Yang akhirnya waktu itu si Doci sendiri yang ngomong di satu podcast gitu, yang dia bilang kagak, gue kenal deket sama dia gitu. Iya. Orangnya nggak kayak gitu. Tapi lu sadar gak sih dengan omong-omongan kayak gitu itu yang jadi sumber rezeki lu? Iya sih sebenarnya. Tuduhan orang yang tidak benar itulah yang menjadi rezeki lu gitu. Maksudnya gini ya, kemarin misalnya gue dikata-katain abis satu Indonesia, masuk Line Today, masuk apa, perihal peradaban dan rock metal inilah segala macam. Ini gue buka kartunya nih, streamingnya naik pak, angkanya naik, pemasukan gue bertambah, pemasukan gue dan keluarga besar gue bertambah. Jadi kalau misalnya gue mau pragmatis banget, ya udah kata-katain gue aja nggak apa-apa, gue dapat duit kok. Karena lu cuma penasaran lagunya kayak gimana sih, lu play, lu ngasih duit buat gue. Iya. Cuman kan sebenarnya selalu ada beberapa hal yang tidak bisa lu gantikan dengan uang kan. Misalnya kayak ketenangan batin. Iya, peace, inner peace. Yang kayak gue males ngeliat orang ngomongin gue kayak gini kayak gitu. Cuman sebenarnya kalau gue mau pragmatis banget gitu, iya gue bisa melakukan itu dan gue pernah punya pengalaman itu. Dan kadang-kadang bikin gue mikir, nggak heran ya berarti ternyata kalau ada public figure yang sengaja nyari sensasi biar rame aja. Karena ngaruh, apalagi kalau misalnya punya lagu atau punya film gitu loh, atau punya buku. Cuman ya kadang-kadang garisnya jadi samar karena kita sama-sama di pekerjaan yang sama gitu, kayak kadang-kadang lo tuh bisa tahu tanpa harus ngejelekin orang apa segala macam. Gue tidak pernah sebut nama, maksudnya kayak pernah sih ada satu emang udah gue gede buat emang jadi kayak gue bilang gue mau nyebut nama, gue nggak suka sama ini segala macam, itu pun tidak membuat gue jadi baik kok, gue bilang gitu. Itu tidak membuat gue jadi benar gitu, tapi intinya adalah yang membuat gue jenuh adalah ketika orang ini melakukan gimmick dan it's totally gimmick, they deceive you gitu. Orang-orang ini tuh nipu lu gitu, terus gue disangka melakukan hal yang sama, itu yang gue nggak terima gitu. Kayak baru udah kenal cuma sekedar gimmick gitu. Gua mau bahas sekarang emang terakhir ketemu tuh di Starbucks Bintaro itu kayak 2 tahun lalu sebelum pandemi. Terus kayak abis itu ngobrol WhatsApp doang. Selama 2 tahun. Nggak ada, dan kita cuma tahu kabar satu sama lain lewat teman kita gitu. Gue tahu dia dari Petra, gue tahu dia dari Sal. Gue tahu dia juga dari Petra, dari Sal juga. Iya, maksud gue kayak bukan hal yang apa namanya, bukan jadi ketika apapun yang terjadi dengan dia, terus gue harus tahu, gue harus ikut campur, gue harus kayak, wah ini lagi naik nih, gue harus undang dia nih di podcast gue, enggak gitu. Jadi kayak, gue pengen dia ngejalanin dia dan masalahnya, ketika dia udah dapat konklusinya, kita ngobrol bareng gitu. Jadi yang keluar pun bukan emosi, tapi diri lu yang sebenarnya yang emang lebih tenang gitu. Jadi kayak, apa ya, gue tidak pernah mau bawa orang klarifikasi ke tempat gue, enggak, itu udah tugasnya Deddy Corbuzier deh. Udah, enggak. Buat gue, dengan lu datang nunjukin siapa diri lu, apa yang lu suka, apa yang lu jalanin. Sih? Kadang-kadang gara-gara videonya dia, orang gitu minggu depan harus klarifikasi. Iya sih. Kebalik. Karena di video kayak Nadine, kasihan. Ah iya, Nadine. Nadine, kasihan. Maksud gue Nadine tuh sebenarnya ngomongin hal yang benar, yang faktual menurut gue. Iya benar. Karena dia bilang kan, ini kata nyokap gue. Gitu. Dan mungkin gue akan ngomong hal yang sama gitu. Maksudnya bukan hal yang sama, cuman maksudnya gue akan ngomong lebih luwes ke anak gue sendiri karena di rumah doang. Iya. Iya. Dia nyampein itu ke orang lain kan, maksudnya kayak apa yang dia diajarkan, terus dia coba buat. Terus itu dipotong, kalimat nyokapnya itu dipotong, jadi kayak kesan itu kalimat dia masuk Twitter kan, plus langsung. Iya. Jahat ya orang sini. Ya makanya kan, ya mana di video dia nggak dikasih detik-detik lagi. Iya. Maksudnya, gua ngobrol sama dia setelah itu. Maksudnya gua pun mengakui kalau seharusnya Din, lu lebih peka bahwa kalimat ini tuh mudah sekali dipotong. Ya.
Jadi sebenarnya buat gue pribadi kesalahan dia bukan membicarakan kalimat itu, cuman memilih kapan dia ngomong kalimat itu. Ya. Kan kalau di publik udah masuk video kan gampang dipotong. Ya. Tapi di saat bersamaan ya kayak orang-orang tai juga aja gitu nyari-nyari kesalahan orang. Tapi di sisi lain kalau gue buat Nadine, sebenarnya salahnya satu. Apa? Dia kurang nunjukin diri dia siapa. As in Personal life. Kayak dia dari mana, background dia apa gitu. Orang bisa maklumin Gofar dan bisa maklumin gue dan bisa maklumin Vincent Desta karena kita tahu background kita. Tapi menurut gua karena kalian semua itu ada di dalam lingkungan public figure yang emang kelihatan outspoken gitu loh. Maksudnya sesimpel Itulah fungsi ini. iya. Maksudnya iya benar tapi itu salah satu yang benar. Iya. Buat gua perihal physical appearance, cornrow, Iya. gold chain, tato gitu. Udah kelihatan kalau dia tuh lebih outspoken dibandingin Nadine yang memang anggun gitu dan emang everyday people. Nah, dia tuh harus kasih tahu. Jadi di saat orang-orang yang kayak orang-orang public figure kayak Nadine ngomong itu resikonya di publik itu jauh lebih gede dibandingin lo ngomong, Us. Tapi Itu fair dan nggak fair di saat yang bersamaan. Lo ngerti kan? tapi di sisi lain, gue melewati proses apa yang di Iya proses oleh Nadine. benar, iya benar. Jadi maksudnya kayak gue pernah ketika gue speak up terus gue jadi disalah-salahin orang, terus kayak gue kangen Uus yang dulu apa segala macam, sedangkan mereka tidak tahu kalau emang Uus emang seperti ini. Gue mau coba mempertahankan Uus yang selama ini dapat karir ini loh. Gitu. Iya, tapi benar. Iya kan? Terus gue dapat masalah, gue dapat kasus, gue dapat kerugian gitu. Nah, gue berpikir dibanding gue harus dapat kerugian dari orang lain yang mencomot itu, mendingan gue sendiri yang ngomong secara sadar. Iya. Gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin tanpa masalah itu gue tidak bakal dibilang orang outspoken gitu. Tapi karena masalah-masalah itu orang jadi oh ya udah gue emang seperti itu. Dan itu memang gue gitu. Gue tidak pengen dibilang public figure baik karena itu bebannya sangat berat. Berat sekali, Berat banget. Maksud gue kayak kenapa gue selalu seneng ketika ngelihat public figure baik di tempat nakal. Gue tuh selalu seneng. Kenapa? Yang pertama, gue tahu menjadi fake itu lebih capek dibanding jadi kayak gue. Pasti sih. Iya. Dan lu butuh pelampiasan lebih dibanding gue. Gue kayak ke tempat nakal, tempat seneng bar, apa segala macam kayak gitu. Iya, lu orang yang sama kan di tempat lu sendiri dan di tempat orang lain. Iya, gue orang yang sama. Sedangkan dia orang yang berbeda. Maksud gue kayak kalau gue pengen ngancurin karir dia, tinggal gue Insta story. Iya benar banget. Tapi enggak, gue bilang kayak live the moment bro. Gue bilang gitu, nggak usah takut sama gue. Gue bukan tipikal orang yang seperti itu kok gitu. Gue ngerti apa yang lu jalanin. Itu konsekuensi hidup lu. Dan untuk lu sekedar bandel di tempat ini, padahal image lu agamis lah apa segala macam, ya nggak apa-apa gitu. Tapi di sisi lain yang ngebuat gue seneng adalah, yes, gue tidak munafik. Tapi gue selalu seneng dari orang-orang kayak lo kayak gitu. Gue ngeliat Uus di YouTube dengan view ratusan ribu sama Uus di Starbucks atau di sini, ya sama orangnya. Emang kayak gini. Kayak gue nggak perlu nyebut nama, tapi banyak banget yang kayak dia di layar pas ketemu gue sama di belakang layar. Beda banget bro. Buset. Kayak apa namanya pitbull yang dari kecil dididik buat berantem sama pitbull lain, tiba-tiba dilepas gitu loh. Iya. Beda banget. Yang apa ya? Yang kalau gue bilang kayak gini. Dan mungkin itu sesuatu yang nyokap gue selalu bilang ke gue gitu, kamu hati-hati di dunia entertain gitu. Karena banyak pitbull yang biasanya dikekang sana dilepas gitu loh di balik layar. Iya, dikekang kontrak, dikekang produk positif, dikekang branding ya kan. Iya. Dan gue sangat apa namanya mensyukuri ternyata gue masuk ke pool public figure yang emang kayak nggak bandel tapi nggak nakal gitu loh. Iya, maksudnya kayak nggak bandel tapi nggak baik. Iya, apa adanya iya, aja. jadi gitu. kayak ini apa kayak gue ngelihat ya orang-orang kayak lo kayak gue itu kayak kalau di anime tuh hampir semua anime sih. Kita tuh selalu bertemu dengan karakter anime yang melawan stigma. Kayak misalkan Black Clover. Iya kan? Dia punya devil. Naruto, dia punya Kurama. Kurama. Ya kan? Kita tuh selalu
dikasih protagonis yang punya stigma jelek soal dia. Iya, benar. Dan orang-orang di sekitarnya kayak berserk si Guts, dibilang orang kafir, apa segala macam. Tapi yang dia lawan Holy Knights, yang malah meras orang banyak, yang malah kalau lu tidak ngasih sumbangan ke kerajaan lu dibilang kafir apa segala macam. Dari darkness, dari kegelapan. Kita tuh cuma pengen survive. Kita tuh nggak pengen dibilang bener, kita cuma pengen survive. Iya, benar. Dan nggak semua orang di darkness itu gelap gitu. Buat gue jauh lebih mudah untuk lu ada di lingkungan yang kesannya dianggapnya jahat gitu atau jelek. Tapi ternyata lu baik dibandingkan lu di lingkungan yang baik, tiba-tiba lu bikin satu kesalahan. Karena kelihatan banget kalau putih tiba-tiba hitam itu kelihatan banget. Kalau hitam tiba-tiba ada putihnya, oh baik juga ini orang. Iya. Kebalik gitu loh. Iya. Jadi ya kembali ke yang kita omongin hampir sejam, 1,5 jam lalu tadi gue bilang, kadang-kadang buat gue tekanan buat public figure itu nggak fair. Gue maksudnya ini sebelum ada yang nyerang di kolom komen ya. Iya. Ya gue ngerti itu konsekuensi menjadi public figure. Gue tahu gitu. Gue tahu kayak misalnya gue masuk dunia ini kayak gue pengen lagu gue didengerin jutaan orang. Gue tahu ini konsekuensinya. Cuman kadang-kadang ya kayak tadi gue bilang di awal, kadang-kadang kayak gue merasa yang kayak ya publiknya nggak sopan juga. Iya, gitu. betul. Kayak dengan apa yang tingkah kita lakukan jadi mereka berhak buat melakukan hal negatif ke kita gitu. Kayak misalkan gue melakukan hal negatif kayak this is what you get. Gue ngasih komentar lu negatif gitu. Iya. Ini konsekuensi lu gitu. Kayak mereka nunggu momen menahkan. Iya benar. Iya. Kan teman gue pernah ada ngomong, kayak dia bilang kayak gini ke gue, Bas, dari zaman dulu tuh orang benci sama Fis sama Hindia. Pas lu punya masalah peradaban kemarin, mereka punya alasan buat ngebenci lu secara legit. Oh iya sama, iya, gue juga sama kayak gitu. Jadi yang tadi dia nggak suka doang pengen ngatain, tapi takut diserang orang gara-gara dia nggak suka doang. Sekarang ada alasannya buat ngatain. Makanya gue pengen ngobrol sama lu, karena posisi kita lumayan sama. Ini karir gue lagi baik-baik aja, lagi nggak ada apa-apa segala macam. Tapi ada satu trigger, semua masalah yang tidak dibahas dimasuki. Banyak teman-teman gue dari lingkungan kita ya, yang tiba-tiba kena masalah. Tiba-tiba yang kayak banyak banget teman-teman gue yang lain yang dengan kurang lebih branding yang kayak gue baik, gue bersih, gue brand ini, gue brand itu gitu, yang kayak gue nggak mau nyentuh dia lagi. Cuman yang dari lingkungan kita yang kayak main di rumah gue gitu. Iya, caranya tuh bukan kayak lu kenapa ya Bas, cerita kali sama gue, nggak usah kayak main kali ke rumah gue udah lama gitu. Iya. Mumpung lagi nggak ada kerjaan kan, main kali ke rumah gue gitu kan. Gak ada kerjaan kira-kira ada masalah. Cuman masalahnya tuh selalu gitu, kayak omongannya kayak tiap kali kayak omongan lu jadi masalah apa segala macam. Lagi sepi job ya. Enggak bro, gara-gara masalah itu kita jadi sepi job, bukan karena iya kan, bukan. Tapi gue pribadi belum pernah merasakan sepi job gara-gara salah ngomong gue sih. Oh iya. Untungnya ya. Ya karena menurut gue banyak orang yang paham, karena gue pun salah satu orang yang suka lirik yang lu pilih dalam lirik lagu lu. Termasuk yang di Fis yang Panji Pragiwaksono. Nggak lucu ya. Anjir, iya ya lu inget ya ada kalimat itu. Panji, maaf ya. Tapi buat gue emang lu nggak lucu. Lebih lucu Uus. Lu pinter tapi lu gak lucu. Iya, maksud gue kayak gue bisa ngelihat hal-hal yang ibaratnya nggak semua orang kenal Panji Pragiwaksono, tapi lu gunakan itu dalam sebuah lirik gitu. Kayak ada namanya pesan harus dicerna, bukan? Iya kan? Pesan itu harus dicerna. Lu memesankan sesuatu di sini, kayak lu ngomongin hal-hal. Ada lu yang marah-marah gara-gara gitu. Tai nih, dia bilang Panji gak lucu, emang lu bisa ngelawak? Enggak, gue juga nonton konten-kontennya Panji bro. Gue pernah beli tiketnya. Gue suka apa yang diomongin, tapi buat gue dia lebih cocok jadi komentator dibanding komedian. Gue invest waktu gue buat nonton Panji Pragiwaksono itu gara-gara gue suka dengan komentar sosialnya dia. Iya, gue juga maksud gue kayak ada momen gue kecewa sama dia lah. Pemilu kesekian lah, gue nggak perlu bilang. Cuman abis itu gue suka lagi sama dia. Iya, biasa aja abis itu. Cuman kan. kalau lu bilang dia lucu apa kagak biasa aja. Karena gue paling tuh ketawa nonton dia tuh kayak gini dong. Kalau gue tuh ketawa nonton lu atau Viko tuh kayak hahaha atau kayak Emon gitu. Iya, bintang Emon ya. Kalau gue nonton Panji cuman kayak gitu doang gitu kan. Lu tau kan stand up komedian yang lu nontonnya cuma kayak Iya. sambil berak. Iya.
Nah, Panji tuh kayak gitu. Iya. Gue perlu perspektif dia, gue nggak perlu lawakan dia. Itu judulnya apa? Judul lagunya? Fastest Man Alive. Iya. Itu Iya. kan semua liriknya soal artis-artis yang kasus kan. Maksudnya kayak mungkin secara personal lu punya pandangan subjektif. Iya, Iya kan? subjektif buat gua. Maksud gua kayak dengan semua masalah yang lu terima lu tetap sama. Maksud gua kayak lu tetap mengutarakan hal yang sama, lu tetap world fans. Gua tuh dari awal nggak paham kenapa dia menamakan akun sosial medianya World Fans sampai akhirnya gue dengerin semua lirik lagunya dia, entah Sana Eater, Hindia atau Fist gitu. Jadi kayak tiga ini adalah tiga sisi Hindia yang berbeda. Jadi kayak tiap liriknya itu kayak tetap sama, tetap vokal, cuman dengan ruang lingkup segmentasi yang lebih kecil gitu. Jadi kayak pas lu ngomongin Panji, gue kayak wah Panji masuk lirik nih. Gue tuh beberapa kali gue masuk liriknya Jason Ranti sebagai tim khusus. Iya, Iya kan, Fluxup dan Uus kan. Terus gue masuk lagi di rapnya Sexy God. Ngomongin kayak plesetan sama play setan gitu. Kayak pokoknya soal image lah, soal apa segala macam. Terus kayak abis itu gue masuk mana lagi ya? Pokoknya intinya ketika ada seorang musisi yang mengambil nama lu sebagai mencatat nama lu sebagai bagian dari lirik, menurut gue lu tuh juga jangan mikir kalau emang lu lebih lucu daripada dia, emang lu lebih sukses daripada dia, enggak gitu. Gue aja gue ngefans loh sama Panji. Iya. Cuman dia nggak lucu. Jadi gue bilang, Kenapa dia ketika pintar. lu ngomong Panji gak lucu, jadi lucu? Enggak, Mas Panji, lu pinter. Gue suka pola pikirnya. Cuman lu nggak lucu. Iya. Ya mungkin dia satu-satunya komedian yang kalau tiba-tiba dia jadi politikus, gue nggak kayak ngelarang gitu loh, kayak nggak apa masuk aja. Iya. Karena dia, buat gue dia pinter. Tapi lu sebel ya kalau gua masuk politikus, lu Iya, sebel pasti. soalnya lu lucu. Ngensat ya. Sayang. Iya. Sayang ya. Kebalik. Bangsa. Tapi itu maksudnya gua seneng banget maksudnya lu bisa di posisi sekarang maksudnya, dan lu di depan mata banget. Lu di depan mata gua banget, kayak lu World Fans, ternyata liriknya juga emang nancep gitu. Maksudnya kenapa orang suka sama lagu lu tuh ya dibalik semua musikalitas dan instrumen yang lu bikin gitu. Tapi liriknya juga nancep gitu ke orang, makanya World Fans gitu. Jadi kayak mungkin gue ngeliat alter ego gue, mungkin kalau gue jadi musisi gue bakal seperti itu gitu. Jadi kayak mengutarakan hal yang emang gamblang, belak-belakan, tapi lewat kata-kata untuk memfilter orang-orang yang denger gue, ya kan? Gak mungkin yang aku cinta kamu, aku sayang kamu, itu kan? Kita kebanyakan lagu cinta. Nggak sebanyak itu kok orang nikah tiap hari. Ya bener. Kurangin. Toh juga pas nikah juga lagunya Glenn Fredly. Tapi maksudnya gue suka dengan tato-tatonya si Baskara karena semuanya reminder. Iya bener. Iya, gue juga sama. Gue semua tato gue reminder. Jadi kayak gue kadang-kadang bilang, padahal nih ya tato yang ini tuh bagus, satu sleeve yang satu gue nggak peduli. Karena tato ini reminder semuanya reminder. Jadi kayak pas gue tuh kayak apa ya, kayak strong recognize strong gitu, kayak smart recognize smart gitu. Jadi kayak pas gue ngeliat lu kayaknya semua tato yang lu bikin di tangan lu kayaknya semuanya reminder karena lu pengennya ada di sini kan. Nah semua area yang remind gue itu semua ada di sini. Yang terakhir lo bikin yang mana dan artinya apa? Oh yang ini ada di punggung bro. Ini mana sih? Ini nih, tuh. Oke. Ini Baru ini. baru. Tidurnya gimana itu pas lagi ngeletek? Eh, Gua aja di sini takut gitu yang kayak aduh, takut gue garuk gitu. Enggak karena gue selalu membiasakan diri ketika habis tato kan orang bilang jangan keringetan, jangan itu. Gue bantai, keringetan, olahraga. Karena intinya kan tato buat gue, bukan buat orang lain. Kalau agak ngelupas buat orang lain, apa peduli lu? Iya bener sih tapi. Iya. Sebetulnya kalau dipikir-pikir, sengelupas-ngelupasnya nggak bakal hilang kok. Iya, maksud gue kayak gue bikin ini Jadi gue nggak sengaja kegaruk berapa kali tidur. Ini baru nih, Ini baru, iya. baru minggu lalu nih dua-duanya. Nah, ini apa nih yang ini nih? Gue baru lihat juga nih ini nih. Ini 1204, 4-nya kebalik. 1024 dia apa namanya angka yang gue temuin di video klip Incubus band. Dan ternyata ada ayat Alkitab yang sama 1024 juga, Revelation. Yang pokoknya intinya lu ngelakuin sesuatu sebelum lu mati, karena lu mati itu 2 kali.
pas lu badan lu mati, sama pas orang terakhir di dunia nyebut nama lu. Oh iya itu anjing ada tuh. Kalau ada orang terakhir nyebut nama lu di dunia, besoknya nggak disebut lagi, lu berarti orang lupa sama lu. Oh sama kayak ini apa? Itu ayatnya di sini 10:24. Itu ada di film Pixar yang Mama Coco. Kalau dia terakhir disebut namanya terus habis itu nggak disebut lagi, hilang kan dia. Iya. Gue nangis waktu itu. Dan gue main musik juga gitu loh. Iya. Dan itu tentang kayak dia nggak direstui jadi musisi. Iya, berarti Chrisye, Glenn Fredly belum mati ya? Belum mati. Michael Jackson buat gue immortal. Immortal. Albert Iya, Einstein iya. immortal. Immortal, iya. Karena orang akan nyebut terus. Betul. Iya. Kalau yang itu dua-dua itu kebalik-balik gitu, Pak? Ini tanggal lahir gue 22 Februari. Oh, jadi dua gitu. 222 dan ini logonya Bon Iver, salah satu musisi yang ya gue bisa bilang menyelamatkan hidup gue. Dan gue selalu ngerjain 2 proyek di saat bersamaan, Fish Hindia, Fish Lomba Sihir, Saniter Fish, Saniter Hindia. Oh iya. Baskara Hindia. Karena lu sama gue punya tato yang gini juga sama. Oh iya. Iya. Ini kan kayak Bunda sama Cio, satu lagi pakai kimono, satu lagi pakai baju biasa kan, karena emang hal yang paling gue takutin dalam berumah tangga adalah ketika gue jatuh dan gue kehilangan mereka gitu. Tapi mereka ternyata ada. Jadi gue saat gue waktu itu ada duit, ternyata mereka tetap stay. Gue miskin juga mereka tetap stay gitu. Jadi kayak, dua-duanya. iya gitu. Gue selalu seneng ngobrolin arti tato sama orang. Karena gue kalau dia orang bener ya, bukan orang ngobat doang. Waduh iya bener. Iya, tapi lu tau, lu pasti punya teman yang ngobat bikin tato kan? Iya. Gak bisa duit orang tua. Iya kan? Bro, jangan jauh-jauh. Bini gua. Semua tato-tatonya iya zaman dia ngobat zaman dulu. Mbaknya. Iya, tingkat. Dia ngomong bagus. Kan gue. Cuman gue dulu tuh pengen banget punya tato. Gue nahan sampai di momen dimana gue bisa bayar pakai duit gue sendiri. Yes. Ini uang musik, Yes. gue bisa hidup sendiri. Iya. Gue bahkan bisa ngasih duit ke orang tua gue. Tapi kan biasanya gitu, mentang-mentang udah terkenal lu sekarang tatoan. Itu gimana? Nah, bodo amat. Maksud gue Kristen gue. Gak ada aturannya di agama gue. Makan babi lah tatoan. Tapi salah satu hal, jadi gue yang nahan diri gue buat tatoan adalah cuma satu. Jadi gue tuh selalu ketemu sama temen gue yang tatoan dan mereka punya masalah saat mau nikah. Entah mereka harus diem-diem di depan orang tuanya karena orang tuanya nggak suka. Pasti tunangannya bilang kamu jangan tatoan sekarang. Ntar kan soalnya pas prosesi kan harus buka baju. Betul. Iya. Cuman pakai ini doang kan, sarung doang kan gitu. Betul. Temen gue ada yang kayak gitu juga soalnya. Iya, nah dari situ gue belajar kayak, ntar aja deh, gue tatoannya pas udah nikah. Tapi kayaknya nggak semua istri ngizinin. Jadi gue nyari istri yang udah tatoan dari awalnya. Motivasinya itu ya. Jadi pas dia tatoan, gue tatoan, kamu nemenin istri? Gitu. Jadi gue punya alasan lebih dan ternyata tato gue lebih banyak dibanding istri gue. Ya pas lu ngomong tadi perihal filter pertemanan, gue percaya tato tuh in a way salah satunya gunanya sama. Aduh anjing, thank you banget, anjing sama Iya kan? banget. Maksud gue anjing. gini, Iya. kalau emang lu sebagai mertua gue, nggak apa-apa gue ada di keluarga lu nggak bakal masalah sama tato gue cuy. Iya betul, iya. Karena emang kayak, ya gue yakin kalau misalnya emang beneran gue bisa connect dari hati ke hati sama mertua gue, dia nggak bakal mikirin tato. Dia bilang, ya orangnya baik. Iya kan? Kayak bibi gue, om gue gitu yang mau berjuang buat anak gue, Iya. anaknya baik, bisa hidupin anak gue. Gue yakin gue bisa punya cucu yang baik dari dia juga gitu. Nggak peduli tatonya. Ya kayak Dan buat gue ini heart filter. Buat gue tato gue ini iya, heart filter. Iya. Kayak Heart ibarat- filter buat brand, heart filter buat mertua. Iya kan? Anjing bener Jadi banget. kalau lu mau pakai gue, pakai. Kalau enggak, ya udah, gue juga nggak mau pakai lu. Gue waktu tatoan sampai bawah sini, mendingan tato nggak usah sampai bawah. Enggak, itu heart filter. Karena nanti film susah, terus kayak apa namanya brand susah. Dan bahkan gue mikirnya kayak gini, kalau misalnya emang ada sutradara atau emang kayak casting director yang suka banget sama lu, dia akan mikirin makeup artis yang bisa nentuin tato lu kok. Ya, Udah terjadi bro di Imperfect. iya kan? Iya. Buat gue, ya ini tato tuh kayak tadi kita bilang, perihal jujur-jujuran, ini heart filter di kehidupan. Tora Sudiro tatonya sampai leher, pas dia lagi acting ya ditutup sampai leher kok. Iya. Maksud gue kayak untuk gue datang lebih awal cuma buat nge-cover tato gue ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Tapi lu tetap believe sama gue kan. Iya. Intinya sih di situ. Jadi kayak orang itu sebelieve itu sama gue, Dan sepercaya itu sama gue. bahkan lu tersanjung kan yang kayak. Iya, respect. Iya. Respect gitu. Gue tetap dipanggil. Iya. Dan itu maksudnya hal-hal yang mungkin orang nggak tahu gitu. Maksudnya orang-orang yang mana kayak minum
ya, peminum orang jahat, orang tatoan orang jahat gitu. Tapi kayak udahlah, maksud gue kayak kalau misalkan kita bisa di generasi kita untuk ngubah stigma dari apa yang biasa kita lakukan, kayaknya akan mudah buat orang-orang yang lebih muda daripada kita. Lu mungkin boleh benci sama gue, lu boleh benci sama Baskara, tapi intinya adalah kalau kita berhasil dengan apa yang kita lakukan sekarang, lu bakal lebih cepet jadi diri lu sendiri. Gue setuju banget. Tapi Bas, gue thank you, Thank you. lu udah hadir di sini, lu udah cerita banyak di sini. Abis. Biasanya abis nggak? Enggak. 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 Ini rekor sih. Dulu bintang tamu terbanyak minum sih. Ini udah ada. Apa itu yang full? Biar abis beneran. Jangan Sorry. Nggak bisa cheers kita. Nah, Ya, ini harusnya ceritanya di sini. Terima kasih udah diundang setelah 3 tahun ya? 2 tahun. 2018 bukan gitu terakhir. Oh iya benar, hampir 3 tahun. Iya. Memang Iya, untuk generasi Cio berarti. generasi Cio, generasi anak lu nanti ya. Amin. Amin.